Setengah dari puncak tanah runtuh dan perlahan-lahan roboh. Ladang-ladang berantakan total, semua tumbuhan tercabut dan hancur berkeping-keping. Sebagian besar burung dan hewan berlarian ketakutan, sementara beberapa dibiarkan membusuk. Seorang biksu dan pendeta Tao, beserta dua pemuda, sedang bercakap-cakap. Xiang Zeng terus mengulangi dosanya. Qin Xianyu melihat sekeliling dan tetap diam. Xiang Zeng mengenali Yu Hua Zhenjun yang sudah terkenal. Dengan pencapaian Buddhisnya, ia juga peka terhadap hati orang-orang dan dapat melihat kebaikan dan kejahatan. Ia tahu bahwa Qin Xianyu tidak memiliki niat buruk terhadapnya, jadi ia menyingkirkan lampu hijau itu dan berbicara dengannya. Sekarang, Xiang Zeng telah mencapai wujud Dharma Buddha dan, selain Qin Xianyu, dapat dianggap sebagai tokoh paling menonjol dari dinasti suci kebajikan agung di era ini. Agama Buddha sangat menekankan pencerahan, dengan pepatah yang mengatakan bahwa seseorang dapat menjadi Buddha saat itu juga hanya dengan meletakkan pisau jagal. Selama seseorang memiliki pemahaman di dalam hatinya, ia dapat mencapai pencerahan. Selama di ibu kota, Xiang Zeng mengunjungi sebuah wihara Buddha, memperoleh wawasan mendalam, dan mengasingkan diri. Sejak saat itu, ia telah berkultivasi hingga mencapai wujud Dharma, yang sebanding dengan Dewa Naga dan Harimau, bahkan dengan mereka yang mampu menaklukkan naga dan harimau. Lu Xuan, yang menempati peringkat pertama dalam daftar individu luar biasa, juga mengasingkan diri setelah gerbang 9 kali lipat, dengan selisih waktu hanya sebulan. Namun, Lu Xuan belum keluar dari pengasingannya. Qin Xianyu menatap biksu muda di depannya dan tidak bisa tidak mengaguminya. Tanpa dia sadari, saat Xiang Zeng menatapnya, perasaannya menjadi semakin mendalam. Setelah bertukar kata beberapa saat, Qin Xianyu bertanya tentang awan api emas yang baru saja berbenturan dengan Xiang Zeng. Menurut Xiang Zeng, sosok di atas awan api keemasan itu juga seorang biksu tingkat tinggi, anggota senior Wihara Lingkong, dengan nama Dharma Kuda. Ia adalah paman sekaligus guru Xiang Zeng. Karena mempraktikkan wujud Buddha yang murka, ia menjadi sangat mudah tersinggung. Kemudian, selama kultivasinya, ia menjadi serakah akan hasil yang cepat dan bertindak gegabah. Di saat lemah, ia mengalami penyimpangan Qi. Sebenarnya, paman saya bukan orang jahat. Beliau telah menganut agama Buddha selama bertahun-tahun dan memiliki sifat Buddha yang mendalam. Sayangnya, sifatnya yang pemarah terlalu mendominasi, sehingga ia melakukan kesalahan. Xiang Zeng mendesah pelan dan berkata, mengembangkan api murka Buddha mudah memengaruhi temperamen seseorang. Kebanyakan orang menjadi mudah tersinggung karenanya, dan seiring kultivasi mereka semakin mendalam, api murka Buddha menjadi semakin kuat, sangat memengaruhi mereka dan bahkan membakar mereka menjadi abu. Paman saya berbeda, pikirannya telah dikonsumsi oleh api murka Buddha. Sekarang, pikirannya hancur, tetapi tubuh fisiknya tidak terluka, dan kultivasinya telah meningkat pesat. Namun, ia telah kehilangan akal sehatnya dan tersesat. Jika kita tidak dapat menaklukkannya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Qin Xianyu kemudian menyadari dan berkata, baru saja, wujudmu yang bagaikan Buddha yang marah itu mengucapkan mantra di surga dan di bumi, hanya aku yang maha kuasa, bukan untuk membangunkan dirimu sendiri, melainkan untuk membangunkan paman seperguruanmu. Tepat sekali, kata Xiang Zeng. Berbagai penampakan Sang Buddha, entah gembira atau sedih, marah atau murka, semuanya adalah penampakan. Pada kenyataannya, hakikat sejatinya adalah tanpa suka atau duka, tanpa amarah atau murka. Hakikat sejatinya adalah satu, tetap seperti cermin bening, tak ternoda debu. Setelah jeda, Xiang Zeng melirik Qin Xianyu, dengan hati-hati memilih kata-katanya sebelum berkata, kita yang mengolah wujud Buddha murka hanya perlu mempertahankan hakikat diri kita sendiri dan tidak terpengaruh untuk mengolah wujud Buddha murka hingga tingkat tinggi. Jika tidak, kita akan diserbu oleh api murka Buddha, yang memengaruhi pikiran dan hakikat kita. Ketika kita mencapai tingkat tinggi, kita harus membakar pikiran kita atau bahkan membakar diri kita sendiri. Paman saya, tidak dapat mempertahankan hakikat dan lambat laun menjadi mudah tersinggung. Setelah mengatakan ini, ia menghela napas pelan dan berkata, ada lebih dari 10 orang di Wihara Lingkong yang mengembangkan wujud Buddha murka. Terlepas dari kondisi pikiran atau sifat Buddha mereka sendiri, kebanyakan dari mereka akan terpengaruh oleh hal ini dan menjadi lebih mudah tersinggung. Hanya biksu sederhana ini yang memiliki pikiran Zen alami dan karenanya tidak terpengaruh. Adapun paman saya, ia juga terpengaruh oleh suatu kejadian tak terduga. Setelah berpikir sejenak, Xiang Zeng melanjutkan, jika kau bertemu paman kuda, kau harus berhati-hati. Dengan kemampuannya saat ini, hanya segelintir orang di dinasti suci kebajikan agung yang bisa menaklukkannya. Mungkin hanya Tuan Yuan, Tuan Lin Jingtang, Taois Pu Yuanzi, dan Dewa Gai yang telah tiada, di antara beberapa lainnya. Sedangkan untuk Tuan sejati, jika dia masih memiliki kemampuan untuk membasmi para dewa di masa lalu, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Implikasinya cukup jelas meskipun Qin Xianyu telah membasmi Dewa Gai,
dikabarkan bahwa ia mengandalkan kekuatan eksternal, tetapi kekuatan eksternal seperti itu tidak dapat bertahan lama, dan sekarang ia mungkin tidak lagi memiliki sarana yang dimilikinya saat itu. Qin Xianyu mengerti sepenuhnya. Ia sedikit mengernyit dan berkata, "Paman kudamu begitu sakti, mengapa namanya jarang terdengar di dinasti suci kebajikan agung?" Di antara 6 prefektur dan 13 dewa sejati dari dinasti agung berbudi luhur, terdapat satu orang yang menjadi kepala biara kuil Lingkong. Kultivasinya begitu tinggi sehingga setara dengan seorang dewa sejati yang mampu menaklukkan naga dan harimau. Ia juga termasuk dalam daftar 6 prefektur dan 13 dewa sejati. Saya belum pernah mendengar tentang Zen Master Kuda ini. Xiang Zeng ragu sejenak sebelum berkata, Paman Master Kuda melakukan kesalahan dalam kultivasinya di masa mudanya, yang membuatnya mudah tersinggung. Oleh karena itu, beliau tidak meninggalkan gerbang gunung dan hanya berkultivasi dalam pengasingan. Mendengar satu kalimat ini saja, Qin Xianyu langsung mengerti bahwa garis keturunan seperti kuil Lingkong dan Gunung Qingcheng diam-diam memiliki manusia sejati setingkat naga dan harimau, tidak seperti yang digambarkan di dunia luar. Oleh karena itu, tampaknya manusia sejati naga dan harimau dari dinasti suci kebajikan agung masih tersembunyi dalam bayang-bayang, tidak pernah muncul di hadapan siapapun, dan mungkin bahkan observatorium kekaisaran pun tidak menyadarinya. Namun, setiap orang yang mampu mencapai tingkat ini memiliki ketenaran tertentu. Bahkan jika mereka kemudian menguasai keterampilan mereka dan bersembunyi, observatorium kekaisaran seharusnya masih dapat menyimpulkan sesuatu dari masa lalu mereka. Namun, karena garis keturunan ini sengaja disembunyikan, observatorium kekaisaran mungkin enggan untuk meruntuhkan lapisan kerahasiaan ini. Qin Xianyu merenung, mungkin tidak banyak orang seperti ini, hanya segelintir, mungkin lebih sedikit daripada manusia naga harimau sejati yang ada di alam terbuka. Meskipun terkejut, Qin Xianyu telah menguasai teknik fusi naga harimau dan dianggap sebagai sosok papan atas di antara para dewa sejati naga harimau, jadi ia tidak terlalu peduli. Yang ia pedulikan hanyalah seberapa mendalam keterampilan Zen Master Kuda ini. Xiang Zengdao melantunkan doa Buddha dan perlahan berkata, Paman kuda kurang lebih setara dengan alam penjinak harimaumu. Karena sifatnya yang mudah tersinggung, beliau tidak dapat memahami makna sejati Buddhisme dan tidak mengalami kemajuan apapun dalam kultivasinya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, beliau secara paksa memadatkan tubuh emas untuk menjadi arhat emas dan naik ke alam atas. Qin Xianyu tertegun sejenak. Jika seorang dewa naga harimau di alam harimau penakluk secara paksa memadatkan inti emas dao besar dan berkultivasi menjadi dewa bumi, bukankah itu tidak masuk akal? Xiang Zeng juga memperhatikan ekspresi terkejutnya dan menjelaskan, seperti kata pepatah, letakkan pisau jagal dan jadilah Buddha saat itu juga. Agama Buddha menghargai pencerahan. Jika seseorang dapat memahami Dharma, ada contoh-contoh menjadi Buddha dalam satu pikiran. Bahkan orang biasa yang belum pernah berkultivasi pun dapat menjadi Buddha dalam satu pikiran jika mereka memahami makna sejati Dharma dan menjadi pendiri agama Buddha. Tidak ada preseden untuk ini. Konon, dahulu kala ada seorang penebang kayu yang mendaki gunung untuk menebang kayu dan sering mendengarkan khotbah di wihara. Ia buta huruf dan tidak dapat memahami kitab suci Buddha, tetapi ia mampu memahami prinsip-prinsipnya yang mendalam. Kemudian, ia diusir oleh para biksu prajurit di wihara, dan penebang kayu itu tidak pernah lagi mendengarkan khotbah. 10 tahun kemudian, si penebang kayu meninggal dan dikubur di dalam tanah selama beberapa tahun. Ketika banjir menghanyutkan makam tersebut, jasadnya terungkap, dan ternyata tidak utuh maupun membusuk. Beberapa dukun-dukun percaya bahwa jasad itu telah menjadi kaku dan ingin mengkremasinya. Namun, api biasa tidak dapat membakar jasadnya, sebaliknya, warnanya perlahan berubah menjadi keemasan. Akhirnya, si penebang kayu membuka matanya, berdiri, dan tingginya 16 kaki. Beliau berkata, melalui meditasi dan melafalkan nama Buddha, saya telah dibakar oleh api malapetaka, dan telah mengolah tubuh emas setinggi 16 kaki. Setelah berbicara, sebuah mantra Zen membimbingnya, dan cahaya Buddha bersinar di mana-mana. Tubuh emasnya yang setinggi 16 kaki lenyap di udara tipis, dan ia naik ke surga melalui transformasi tubuh pelangi. Kemudian, ketika kisah ini tersebar, diketahui bahwa manusia buta huruf ini, yang tidak memahami kitab suci Buddha dan tidak menerima ajaran sejati agama Buddha, sebenarnya telah mengolah tubuh emas dan naik ke surga melalui transformasi tubuh pelangi. Kuil tempat penebang kayu mendengarkan ajarannya memujanya sebagai patriark, mendirikan patung Buddha untuk disembah umat. Ia berupaya mengolah inti emas Dao Agung dan menjadi dewa bumi dari alam harimau penakluk. Akibat yang tak terelakkan dari tindakan tak masuk akal ini adalah hancurnya tubuh dan jiwa secara menyeluruh. Di mata Qin Xianyu, untuk memadatkan inti emas Dao Agung, seseorang harus terlebih dahulu mengolah penyatuan naga dan harimau untuk menghasilkan eliksir emas. Hanya dengan eliksir emas seseorang dapat memiliki fondasi untuk memadatkan inti emas Dao Agung, jika tidak,
di alam penakluk harimau, mencoba memadatkan inti emas Dao Agung dengan cara basmi diri adalah sia-sia. Akan tetapi, metode ajaran Buddha jelas berbeda. Ada kisah-kisah tentang menjadi seorang Buddha dalam satu pikiran, dan ada pula kisah-kisah tentang menjadi seorang Buddha di tempat setelah meletakkan pisau tukang daging. Jika seseorang memiliki pemahaman yang cukup, bukan tidak mungkin untuk memadatkan benda emas dalam sekali gerakan. Xiang Zeng terbatuk beberapa kali, wajahnya memerah. Setelah beberapa saat, ia perlahan-lahan tenang, sedikit terengah-engah, dan berkata, Paman Kuda telah memaksa tubuh emasnya untuk dipadatkan, tetapi gagal. Namun, ia kehilangan akal sehatnya dan mungkin telah salah memahami ajaran Buddha. Ia pikir ia dapat memadatkan tubuh emas, jadi ia tidak dalam bahaya dan malah mendapat manfaat. Qin Xianyu bertanya, bagaimana saya bisa mendapat manfaat? Xiang Zeng menangkupkan kedua tangannya dan berbisik, pamanku memadatkan wujud dharmanya ke dalam dirinya untuk membentuk tubuh emas. Ternyata tidak gagal. Ia memadatkan satu lengan, yang kemudian menjadi lengan tubuh emas itu, sementara sisa wujud dharmanya berubah menjadi awan api emas di sekelilingnya. Dengan awan api emas ini, ia memperoleh kemampuan untuk terbang di udara. Dengan lengan emas itu, bahkan mereka yang seperti naga dan harimau pun akan kesulitan menaklukkannya. Qin Xianyu cukup terkejut. Apakah patung emas Buddha masih bisa dipadatkan sebagian? Ini agak aneh. Namun, Xiang Zeng hanya sempat menyendiri untuk memahami wujud Dharma. Meskipun Buddhisme menekankan pencerahan, bagaimana mungkin Xiang Zeng bisa melawan guru Zen kuda yang jahat? Dengan lengan emas guru Zen kuda, ia mampu melawan seseorang yang berwujud naga sekaligus harimau. Bagaimana mungkin Xiang Zeng bisa melawannya dalam waktu yang lama? Qin Xianyu cukup terkejut, tetapi ia tahu bahwa ini menyentuh rahasia pihak lain, sama seperti pedang Dao miliknya. Keduanya merupakan rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Karena itu, Qin Xianyu tidak bertanya apapun. Namun, Xiang Zeng tidak ragu. Melihat ekspresi bingung Qin Xianyu, ia berkata, lampu hijau di tanganku ini berasal dari 670 tahun yang lalu. Ia bertransformasi dari tubuh emas seorang patriark kuil Lingkong. Sayangnya, ada yang tidak beres. Meskipun tubuh emas itu terbentuk, ia tidak sempurna. Sebagian tengkoraknya gagal memadat, menyisakan bagian yang hilang. Oleh karena itu, ia tidak dapat naik ke alam atas dan meninggal dalam beberapa hari. Lampu hijau ini adalah transformasi dari tubuh emas sang patriark. Minyak lampu di dalamnya adalah minyak dari tubuhnya, dan sumbunya adalah kesadarannya yang tersisa. Ini adalah harta karun Buddha yang langka, salah satu dari 3 harta karun Buddha Agung kuil Lingkong. Qin Xianyu memahami dengan jelas bahwa ini adalah lampu biru yang ditransformasikan dari arhat emas, sebanding dengan harta surgawi. Tetapi ajaran Buddha juga aneh, bahkan ada beberapa kasus di mana tubuh emas tidak dapat terbentuk dengan sempurna. Mungkinkah ada contoh yang tidak lengkap dari inti emas Dao Agung? Qin Xianyu tidak terlalu menghargai harta karun yang sebanding dengan artefak surgawi, karena pada dasarnya harta karun tersebut merupakan objek eksternal. Harta karun tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi kultivasinya. Sebaliknya, teknik perlindungan seperti seni Tao dan kekuatan supernatural mengandalkan ki sejati dan kekuatan magisnya sendiri, yang merupakan bagian dari kemampuannya sendiri, dan jauh lebih relevan daripada objek eksternal seperti harta magis. Xiang Zeng berkata, biksu rendah hati ini mengandalkan lampu hijau ini untuk mengejar guruku keluar dari gerbang gunung, berniat menaklukkannya dan membawanya kembali ke sekte. Namun, aku tidak menyangka lengan emas guruku ternyata 3 kali lebih kuat dari yang diprediksi kepala biara. Aku bukan tandingannya. Untungnya, lampu hijau ini kuat dan dapat melindungiku. Kalau tidak, mengingat kondisi guruku yang sudah gila dan kehilangan sifat aslinya, aku khawatir beliau tidak akan menunjukkan belas kasihan. Nyawaku pasti akan terancam. Melihat luka-lukanya makin parah dan pil penyembuh yang baru saja diberikan kepadanya tampaknya tidak banyak berpengaruh, Qin Xianyu segera mengeluarkan darah merak. Darah merak ini berasal dari Gunung Tianzun dan merupakan obat suci untuk penyembuhan. Konon, darah ini memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan daging serta tulang, dan reputasinya sudah tersohor. Xiang Zeng, yang berasal dari kuil Lingkong, sebuah sekte bergengsi dalam dinasti suci kebajikan agung, secara alami mengenali darah merak. Sebelumnya, ketika Qin Xianyu menawarkan untuk menggunakannya untuk menyembuhkan luka-lukanya, ia merasa darah itu terlalu berharga dan menolaknya untuk waktu yang lama sebelum Qin Xianyu menawarkan pil penyembuhan lainnya. Namun, mengingat parahnya luka-lukanya sekarang, dan terbatasnya efektivitas pil penyembuhan biasa, ia tidak lagi menolak dan menerima sebotol darah merak. Setelah meminum darah merak, kulit Xiang Zeng sedikit membaik. Ia diam-diam mengalirkan energi internalnya dan tahu bahwa lukanya telah sembuh dan ia telah keluar dari bahaya, jadi ia menghela napas lega. Terima kasih kepada Dewa yang sejati. Xiang Zeng berdiri, meminta maaf lagi, lalu berkata, biksu yang rendah hati ini sebaiknya pamit sekarang.
Qin Xianyu melihat bahwa luka Xiang Zeng telah membaik setelah meminum darah merak, tetapi untuk benar-benar pulih, ia membutuhkan setidaknya 7 atau 8 hari kultivasi yang tenang. Saat ini, ia hanya mencegah lukanya semakin parah. Dilihat dari situasi saat ini, luka Xiang Zeng masih belum dalam kondisi baik. Qin Xianyu sedikit mengernyit dan berkata, kau akan mengejar pamanmu sebelum lukamu sembuh total. Xiang Zeng berkata dengan suara pelan, biksu rendah hati ini masih dalam pemulihan dari luka-lukanya, tetapi pamanku juga terbakar oleh lampu hijau. Jika kita mengejarnya sekarang, kita bisa menekannya sebelum dia pulih dan mencegah kejadian yang tidak terduga. Mengingat kondisinya yang kerasukan setan saat ini, kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Jika dia melakukan kejahatan keji, itu akan menjadi kesalahanku. Qin Xianyu ragu sejenak, lalu berkata, menekan. Penindasan dan penaklukan, terus terang saja, berarti menangkap musuh hidup-hidup. Untuk menangkap lawan hidup-hidup, tingkat kultivasi seseorang harus jauh lebih unggul daripada lawan agar mempunyai harapan. Jika Anda menyerang terlalu keras, Anda mungkin akan membasmi mereka. Namun, jika Anda menyerang terlalu ringan, Anda mungkin akan melukai mereka terlalu parah, dan mereka mungkin akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa terluka parah atau bahkan terbasmi dalam serangan balik. Untuk menangkap lawan hidup-hidup, seseorang harus menguasai kekuatan seni Tao dan kemampuan supernaturalnya, menyesuaikannya dengan tingkat kultivasi lawan. Kekuatan yang terlalu besar akan melukai atau membasmi, sementara terlalu kecil akan menghasilkan serangan balik. Oleh karena itu, kekuatannya harus dikontrol dengan tepat. Dengan demikian, keterampilan seseorang harus jauh lebih unggul daripada lawan agar dapat mencapai akurasi tersebut. Bahkan setelah menangkap mereka, mereka harus tetap dipenjara untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Qin Xianyu melirik Xiang Zeng dan kemudian mengerti mengapa Xiang Zeng bukan tandingannya. Master Zen kuda awalnya mengembangkan wujud Dharma, tetapi tidak mengalami kemajuan lebih lanjut. Di sisi lain, Xiang Zeng juga awalnya mengembangkan wujud Dharma, dan tingkat kultivasi mereka serupa. Namun, sementara Master Zen kuda mengembangkan lengan emas, Xiang Zeng memiliki arhat emas yang berubah menjadi lampu hijau, yang jauh lebih kuat daripada lengan emasnya. Secara logika, Xiang Zeng seharusnya bisa mengalahkan lawannya, namun ia malah dilukai oleh kuda yang ternyata sedang memendam ide penindasan. Benar, agama Buddha melarang pembasmian. Membasmi berarti melanggar sila. Qin Xianyu berpikir dalam hati, dan kuda adalah paman gurunya, jadi wajar saja jika Xiang Zeng tidak sanggup melakukannya. Tepat saat itu, Xiang Zeng selesai merapikan dan sambil memegang lampu biru, dia berpamitan. Setelah hening sejenak, Qin Xianyu bertanya, bagaimana jika kita tidak bisa menaklukkan mereka? Xiang Zeng terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, biksu yang rendah hati ini tidak punya pilihan selain melanggar sila, dan aku yakin Sang Buddha akan mengampuni dosa-dosaku. Dalam Buddhisme, sebagian besar metode melibatkan penaklukan ibal dan monster, tetapi metode-metode ini tidak mematikan, fokusnya adalah pada penaklukan dan penindasan mereka. Namun, beberapa metode terutama mengandalkan pembasmian. Jika penaklukan ibal dan monster benar-benar mustahil, maka satu-satunya pilihan adalah membasmi dan melenyapkan mereka. Qin Xianyu mengangguk sedikit, dan saat dia hendak berbicara, dia melihat wajah Perdana Menteri sedikit berubah. Biksu muda itu memegang lampu hijau di tangannya, apinya berkelap-kelip. Ekspresinya sedikit berubah, dan ia mengulurkan tangan ke api, menjepit seberkas cahaya di antara kedua jarinya. Cahaya api yang berkelap-kelip tampaknya merekam sesuatu. Ekspresinya berubah drastis, menjadi sangat tidak menyenangkan. Qin Xianyu bertanya, apa? Xiang Zeng tampak menyesal dan sedih. Paman guru telah kehilangan semua hati nuraninya dan telah sepenuhnya jatuh ke dalam kerasukan setan. Sudah diketahui bahwa Master Zen kuda telah tersesat dan kehilangan akal sehatnya, tetapi Xiang Zeng berkata bahwa ia telah kehilangan hati nuraninya dan sepenuhnya jatuh ke dalam kerasukan setan, yang menyiratkan sesuatu yang berbeda. Qin Xianyu merasa khawatir. Xiang Zeng menangkupkan kedua tangannya dalam posisi berdoa, melafalkan nama Buddha, dan kemudian melafalkan dosa-dosanya berkali-kali. Biksu muda itu mengenakan jubah putih bulan, anggun dan halus, tetapi tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya penuh belas kasihan dan penyesalan. Baru saja, paman saya terluka oleh saya dan melarikan diri ke selatan. Xiang Zeng berkata dengan nada muram, paman saya dulu membasmi para penyihir jahat di masa mudanya dan tahu cara mengorbankan orang yang masih hidup. Sekarang, sifat Budanya telah padam sepenuhnya, hati nuraninya telah hilang, dan bahkan sedikit kebaikan terakhirnya telah terbakar habis. Dia telah memulai pembantaian dan benar-benar menyerang manusia. Ekspresi Qin Xianyu juga berubah. Hanya dalam waktu setengah jam lebih, paman saya melewati 3 kota, di mana ia dibakar oleh api murka Sang Buddha, yang mengakibatkan banyak kematian dan cedera. Untungnya, Taois Pu Yuanzi turun tangan, mengejutkannya dan membawanya ke hutan belantara yang sunyi,
sehingga mencegah bencana yang lebih besar. Namun, mungkin karena luka-lukanya, suara Xiang Zeng sedikit serak saat dia berkata, bencana yang telah terjadi sudah cukup mengejutkan. Suasana hati Qin Xianyu juga sedang buruk, dan dia berkata dengan suara rendah, ini memang sangat menakjubkan. Ajaran Buddha telah menampakkan diri di hadapan masyarakat, menyebabkan banyak kematian dan cedera. Korban tewas terbakar api, jasad mereka nyaris tak terawetkan, sementara yang terluka menderita racun api yang sulit dihilangkan, kata Xiang Zeng. Sekarang, penduduk ketiga kota itu panik. Ada yang tewas, ada yang terluka, dan bahkan mereka yang tidak terbakar api pun berada dalam bahaya. Kini setelah ajaran Buddha menampakkan diri di hadapan masyarakat, beberapa penduduk ketiga kota itu begitu ketakutan hingga melakukan pembasmian atau perampokan, yang menciptakan kekacauan. Qin Xianyu berkata dalam hati, observatorium kekaisaran telah tiba. Xiang Zeng menghela napas dan berkata, observatorium kekaisaran telah tiba. Mereka sedang berupaya menyelamatkan orang-orang dan menekan praktik-praktik Buddha dan Tao agar tidak menyebar dan menimbulkan kepanikan di tempat lain. Master Pu Yuanzi juga telah mengirimkan murid-murid dan pengikutnya untuk membantu menyelamatkan orang-orang. Mengenai kuil Lingkong, mereka juga telah mengirimkan banyak orang, tetapi kuil Lingkong terlalu jauh, jadi mungkin akan membutuhkan waktu sebelum mereka tiba. Setelah mengatakan itu, Xiang Zeng membungkuk kepada Qin Xianyu dan berkata, saya mohon, Tuan Sejati, untuk pergi ke selatan guna merawat yang terluka dan mencegah penyebaran masalah ini, sebagai ganti rugi atas kesalahan saya. Anggaplah ini sebagai penebusan dosa. Terlebih lagi, ini adalah perbuatan baik yang tak terkira, dan saya harap Anda tidak akan menolaknya. Alamat rilis pertama novel ini untuk versi seluler. Murid Qin Xianyu sedikit menyipit saat dia bertanya, apakah kau akan berurusan dengan kuda? Xiang Zeng mengangkat lampu hijau, apinya menyinari wajahnya yang cantik dengan cahaya hijau yang berkilauan. Ia berkata, paman saya telah kehilangan sedikit pun hati nuraninya. Untungnya, Taois Pu Yuanzi berhasil mengusirnya, dan ia kini menuju ke hutan belantara. Saya berniat mengejarnya dan menghentikannya sebelum ia melakukan kesalahan besar lainnya. Saya telah minum obat untuk menyembuhkan luka saya dan telah membuang banyak waktu. Jika saya terlambat, ia mungkin akan melarikan diri dan menyakiti orang lain lagi, dan saya akan menyesalinya nanti. Setelah mengatakan itu, matanya menjadi gelap, dan ia berkata sambil mendesah, saat aku pergi, aku khawatir aku tidak akan menunjukkan belas kasihan dan pasti akan melanggar sila anti pembasmian. Aku rasa Sang Buddha tidak akan menyalahkanku untuk ini. Jika kalian melihat salah satu muridku, tolong beritahu mereka semua. Katakan kepada mereka bahwa aku akan membersihkan sekteku sendiri dan meminta rekan-rekan muridku untuk merawat yang terluka atas namaku dan menebus dosa-dosaku. Qin Xianyu menghunus pedang Qingli dan berkata, haruskah aku pergi bersamamu? Xiang Zeng menangkupkan kedua tangannya dan berkata, bagaimana mungkin masalah ini melibatkan Tuan Sejati? Aku hanya berharap Tuan Sejati akan pergi ke 3 kota untuk merawat yang terluka, menghilangkan racun api, dan menebus dosa-dosaku. Aku akan sangat berterima kasih. Jika tidak, aku akan dipenuhi penyesalan dan mungkin takkan pernah merasakan kedamaian dalam hidup ini. Setelah aku kembali dan membersihkan namaku, aku akan meminta maaf kepada penduduk 3 kota dan kembali ke Gunung Buddha untuk dikurung selama 100 tahun dan tak akan pernah meninggalkan gunung itu lagi. Sebelum Qin Xianyu sempat berbicara, dia mengambil lampu hijau dan berubah menjadi seberkas cahaya, menembakkannya ke langit. Meskipun Xiang Zeng belum mencapai titik terbang, ia memperoleh kemampuan ini berkat lampu hijau. Melihat ekspresinya, Qin Xianyu tahu bahwa biksu muda ini, yang terlahir dengan hati Zen, sudah agak gelisah, dan kultivasinya di masa depan pasti akan penuh rintangan. Setelah terdiam lama, Qin Xianyu berbisik, kenapa repot-repot? Kesalahannya bukan padamu, tapi pada guru Zen kuda itu. Lagi pula, apakah 100 tahun kurungan, tanpa pernah keluar dari gunung, cukup untuk menebus dosa-dosamu? Akan lebih baik berkeliling dunia, mengumpulkan pahala, dan berbuat baik. Wahai biksu, aku khawatir pikiranmu diliputi oleh rasa bersalah, dan kau merasa sulit untuk tetap tenang dan berpikir jernih untuk saat ini. Mungkinkah seseorang dengan pikiran Zen bawaan akan menderita akibatnya? Qin Xianyu mengerutkan kening, lalu merentangkan tubuhnya, dikelilingi oleh awan dan kabut. Angin kencang bertiup, awan dan kabut beterbangan. Qin Xianyu menunggangi awan dan kabut, menuju ke selatan. Awan emas yang berapi-api telah menghancurkan ketiga kota itu tak lama setelah terbang, dan kemudian dikejutkan oleh Taois Pu Yuanzi. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari setengah jam, yang menunjukkan bahwa ketiga kota itu tidak jauh dari sini. Tak lama setelah mereka terbang, bahkan sebelum mencapai sebuah kota, mereka melihat sekelompok orang membawa bungkusan, terhuyung-huyung. Mereka semua muda dan kuat, dan dilihat dari penampilan mereka, mereka tampak melarikan diri dari bencana. Sebagian besar dari mereka muda dan kuat,
mungkin mereka yang masih muda dan kuat, dan yang telah melarikan diri lebih cepat dan lebih jauh. Tiba-tiba, seorang pria menghunus belati dan menikam pria lain hingga tewas. Ia kemudian mengambil tas pria itu dan menggeledah tubuhnya. Didorong oleh keserakahan, perampokan dan pembasmian. Qin Xianyu tercengang saat melihat pemandangan ini dari kejauhan. Kekacauan semacam itu tampaknya cukup lazim. Kemungkinan besar, beberapa orang, karena panik berlebihan, bertindak agak ekstrim. Beberapa memang jahat dan memanfaatkan situasi untuk berbuat jahat, yang lain terlalu takut untuk bertindak. Yang lain lagi, mungkin setelah menyaksikan wujud Buddha yang murka, pikiran dan keyakinan mereka berubah, menanam benih pelanggaran di hati mereka. Oleh karena itu, mereka mengabaikan hukum dinasti yang berbudi luhur dan suci ini dan bertindak sewenang-wenang. Namun di mata Qin Xianyu, kebanyakan orang relatif normal, mereka hanya melarikan diri karena panik. Setelah merenung sejenak, Qin Xianyu bersembunyi di balik awan, memanfaatkan kabut untuk menutupi dirinya dan sedikit menurunkan lapisan awan. Saat ia mendekat, ia melambaikan tangannya dengan santai, dan angin kencang pun muncul. Angin kencang bertiup, membuat orang-orang ini sulit bergerak. Tidak jauh di belakang, orang-orang dari Observatorium Kekaisaran telah tiba. Qin Xianyu kemudian berhenti dan membiarkan personel Observatorium Kekaisaran melakukan apa yang mereka inginkan. Ia melirik dokumen itu dan menyadari bahwa orang-orang dari Observatorium Kekaisaran berusaha mencegah mereka melarikan diri dan menyebarkan berita itu. Namun, metode Observatorium Kekaisaran bukan hanya untuk membungkam orang, mereka juga menggunakan taktik lain. Taktik ini menipu. Dalam 100 tahun kehidupan, kita mengalami banyak hal. Beberapa hal meninggalkan kesan mendalam dan dapat diingat seumur hidup, sementara yang lain mungkin terlupakan dalam sekejap dan sulit diingat kembali. Dan jika Anda menemui banyak kejadian yang berkesan, Anda mungkin merasakan banyak kebingungan dan kejadian-kejadian itu belum tentu begitu terlupakan. Peristiwa hari ini sungguh luar biasa mendalam, tidak dapat dipungkiri bahwa saya akan mengingatnya sepanjang sisa hidup saya. Para pejabat Observatorium Kekaisaran sebagian besar menyesatkan orang-orang, membuat mereka merasa seolah-olah itu adalah mimpi. Beberapa orang bermimpi indah, tetapi melupakannya saat bangun. Yang lain bermimpi kacau, samar, dan ilusif yang sulit diingat. Qin Xianyu tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi dia samar-samar menduga bahwa itu adalah metode yang serupa. Sekalipun seseorang dapat mengingatnya sedikit saja, hal itu akan terasa tidak nyata, seolah-olah itu adalah adegan dari mimpi. Qin Xianyu mengangguk pelan setelah melihat mereka membereskan kekacauan itu. Saat hendak pergi dengan awan, ia tiba-tiba bertanya, kejadian hari ini telah mengakibatkan banyak kematian dan cedera. Bagaimana kalian akan menangani ini? Para pejabat dari Observatorium Kekaisaran tidak semuanya kultivator, beberapa dari mereka adalah praktisi Tao, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Ketika mereka tiba-tiba mendengar suara yang datang dari atas, mereka semua terkejut. Ketika mereka melihat awan dan kabut, mereka tahu bahwa itu adalah pertemuan naga dan harimau, dan mereka semua terkejut dan takut. Pendeta Tao pertama tampak relatif tenang. Berbekal statusnya sebagai pejabat di Observatorium Kekaisaran, ia berhasil meredakan sebagian rasa takutnya. Ia melangkah maju, membungkuk, dan berkata, hari ini, bumi telah terbalik, menyebabkan gempa bumi dahsyat, yang merupakan bencana alam. Akibat gempa bumi, rumah-rumah runtuh, dan api membubung, menyebabkan kebakaran. Banyak orang terbakar oleh api ini di tengah bencana alam. Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu berkata, apakah Istana Kekaisaran akan mengeluarkan perak sebagai kompensasi? Pria itu berkata dengan suara rendah, itu pasti akan terjadi. Qin Xianyu bersenandung tanda setuju dan melesat pergi di atas awan. Kota di depan sudah terlihat. Tanah tidak retak, rumah-rumah pun tidak runtuh, tetapi hangus menghitam dan menguning oleh api murka Sang Buddha. Qin Xianyu tahu bahwa Observatorium Kekaisaran akan menghancurkan rumah-rumah ini, meretakkan tanah, dan menyebabkan bumi bergetar dan berguncang, menciptakan kesan bencana alam. Saya bertanya-tanya apakah segel sentuh bumi milik Yuan Shoufeng sering digunakan untuk memecahkan tanah, sehingga mengakibatkan penampakan seperti ini. Qin Xianyu turun dari awan dan melihat sekeliling, hatinya langsung terasa jauh lebih berat. Banyak mayat hangus tergeletak di tanah, dan banyak lainnya, terbakar oleh api, berteriak kesakitan, sangat menderita akibat api. Beberapa pejabat dari Observatorium Kekaisaran sudah merawat yang terluka, sementara yang lain mencoba mengalihkan perhatian orang-orang dan membuat mereka melupakan kejadian itu atau menganggapnya sebagai mimpi. Pendeta Tao dan pendeta pemula lainnya juga bekerja untuk menyelamatkan orang-orang. Para pendeta Tao atau murid baru ini semuanya mengenakan perhiasan dari sekte Tai King Fu, dan jubah mereka berbeda dari sekte lain. Gaya rambut mereka juga berbeda, sehingga mudah dikenali. Tampaknya setelah Master Zen Kuda yang menakutkan, Master Pu Yuanzi dari sekte Tai King Fu menyadari keseriusan masalah ini dan mengirim banyak muridnya untuk merawat yang terluka.
Setelah turun, Qin Xianyu mulai menyelamatkan orang-orang. Saat bertemu dengan orang yang terbakar, ia menyadari bahwa api murka Sang Buddha bukanlah api biasa. Tubuh orang yang terluka itu mengandung racun api yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan biasa. Keahlian medis duniawi kemungkinan besar tidak akan efektif, hanya ki sejati dan kekuatan magis yang dapat menghilangkan racun api tersebut. Namun, racun api ini sangat kuat, bahkan para kultivator yang telah menguasai ki sejati mungkin tidak dapat menyelamatkan banyak orang. Ada seorang pendeta Tao di sana yang menyelamatkan 7 atau 8 orang, tetapi dia menghabiskan seluruh energi internalnya. Sebagai Dewa Naga Harimau, Qin Xianyu dapat menciptakan angin kencang dengan lambaian tangannya, yang akan bertiup ke arah orang-orang dan menghilangkan racun api, tetapi efeknya tidak terlalu cepat. Setelah beberapa saat, Qin Xianyu merasa agak lambat. Dalam waktu singkat, beberapa orang yang terluka telah meninggal karena racun api. Qin Xianyu mengeluarkan ramuan penyembuh, memberi isyarat kepada seorang pendeta Tao, dan berkata, carilah kolam air, tuangkan ramuan ini, aduk rata, dan pastikan tercampur rata. Setelah beberapa saat, kamu bisa mengambil air untuk menyelamatkan orang ini. Pendeta Tao itu agak linglung, dan baru setelah Qin Xianyu mendesaknya lagi, dia tersadar dan segera pergi. Pada saat ini, seorang pendeta Tao setengah baya mendekat dan bertanya, apakah Tuan Sejati bermaksud melarutkan obat-obatan ini dalam air untuk mendapatkan larutan obat guna menyelamatkan manusia? Nama Dewa Berbulu sudah dikenal luas. Kebanyakan orang pernah melihat penampilannya sebelumnya, jadi tidak mengherankan jika mereka bisa mengenalinya. Qin Xianyu merasakan makna tersembunyi dalam kata-katanya. Dengan sedikit terkejut, ia bertanya, apa maksudmu, Guru Tao? Pendeta Tao Parubaya itu tersenyum pahit dan berkata, saya berasal dari Sekte Tai King Fu. Gelar saya Chang Yuan. Saya tidak berani menyebut diri sebagai Guru Tao di hadapan Tuan Sejati, karena itu akan memperpendek umur saya. Qin Xianyu merasa kata-katanya lucu, tetapi melihat pemandangan di sekitarnya, ia sama sekali tidak bisa tertawa. Ia menggunakan sihirnya untuk menghilangkan racun api sambil berbicara dengan pendeta Tao Chang Yuan. Chang Yuan berkata, Tuan Sejati, Anda tidak tahu bahwa racun api Guru Zen Kuda itu bukanlah racun biasa dan sulit dihilangkan. Jika obat yang baru saja Anda berikan kepada saya diminum langsung, itu bisa menghilangkan racun api dan bahkan membawa beberapa manfaat. Tetapi jika Anda melarutkan obat itu di kolam, khasiat obatnya akan berkurang. Obat itu mungkin bisa mengobati penyakit biasa dan racun umum, tetapi mungkin kurang efektif melawan racun api ini. Qin Xianyu berkata, saya juga mengetahui hal ini. Obat yang dilarutkan di kolam tadi hanya untuk mengukur efeknya. Obat yang sebenarnya digunakan untuk mengobati racun itu adalah darah merak yang diperoleh dari Gunung Tianzun. Darah merak. Chang Yuan tercengang dan berkata, Tuan Sejati benar-benar rela menyerahkan sebotol darah merak demi manusia fana ini. Qin Xianyu menghentikan kegiatannya, meliriknya, lalu berbalik untuk melanjutkan perawatan. Nada suaranya menjadi sedikit dingin. Darah merak digunakan untuk mengobati luka dan detoksifikasi, dan saya sendiri menggunakannya dengan cara yang sama. Orang-orang ini menggunakannya dengan cara yang sama. Kehidupan manusia adalah yang terpenting. Apa perbedaan antara orang miskin dan bangsawan? Suara jeritan dan tangisan kesakitan masih bergema di seluruh ladang. Anak-anak melemparkan diri ke arah orang tua mereka, sambil menangis sekeras-kerasnya. Seorang lansia memeluk anaknya dan menangis terseduh-seduh, diliputi kesedihan. Melihat ini, Chang Yuan pun terharu dan menyadari bahwa dia telah berbicara tanpa diminta. Tapi, bahkan darah merak mungkin tidak bisa menyelamatkan banyak orang. Chang Yuan tersenyum kecut dan berkata, darah merak memang sangat mujarab, tetapi setelah diencerkan, khasiat obatnya tidak boleh terlalu rendah. Untuk menghilangkan racun api, darah merak tidak boleh dilarutkan terlalu banyak air. Ada banyak yang terluka di ketiga kota ini, dan di kota ini saja, ada ratusan orang. Menurut perkiraan saya, sebotol darah merak, setelah diencerkan dan dilarutkan dalam air, mungkin hanya cukup untuk menyelamatkan penduduk kota ini. Qin Xianyu mengangguk sedikit dan berkata, cukup. Tepat pada saat itu, pendeta Tao yang sebelumnya melemparkan obat ke dalam kolam bergegas kembali sambil membawa beberapa mangkuk cairan obat di tangannya. Qin Xianyu bahkan tidak perlu melihat, ia sudah tahu efek obatnya dari kejauhan. Ia mengeluarkan botol darah merak terakhir yang dimilikinya dan menyerahkannya kepada Chang Yuan, sambil berkata, larutkan darah merak ini dan gunakan obatnya untuk menyelamatkan orang. Chang Yuan mengambil darah merak itu dengan linglung, masih tak percaya. Ia tersenyum pahit sebelum berkata, jika aku tidak tahu kemampuan penguasa sejati, aku khawatir aku akan menginginkan sebotol darah merak ini. Qin Xianyu tidak menjawabnya. Chang Yuan mengambil darah merak dan pergi terburu-buru tanpa menunda. Qin Xianyu menunggangi awan dan terbang ke selatan. Dengan darah merak sebagai penawarnya, bersama para murid observatorium kekaisaran dan sekte jimat Taiking, kota itu tidak lagi dalam kesulitan. Saat ia terbang,
Ia menurunkan kesadarannya dan menemukan bahwa Chang Yuan telah menyebarkan darah merak ke beberapa kolam dan memerintahkan orang-orang untuk mengambil air demi menyelamatkan orang-orang, tanpa menunjukkan niat yang tidak biasa. Ia terbang di atas awan, dan sebelum ia dapat melihat kota di depannya, ia melihat seseorang yang terbakar tergeletak di pinggir jalan, dengan seorang gadis kecil di sebelahnya. Saat berjalan di sepanjang jalan, mereka tiba-tiba bertemu dengan guru Zen kuda yang sedang menunggangi awan api kemasan. Mungkin karena awan api kemasan itu terbang rendah, orang ini terbakar oleh sisa kekuatan api murka Buddha milik guru Zen kuda, sementara gadis kecil itu tampaknya selamat tanpa cedera. Qin Xianyu turun dari awan dan menemukan bahwa gadis kecil itu juga tidak luput dari musibah ini. Gadis kecil itu memiliki wajah yang halus di satu sisi, tetapi sisi lainnya terbakar, wajahnya benar-benar kering dan tampak mengerikan. Saat itu, ia terisak-isak dan menjatuhkan diri di samping orang yang terluka itu. Namun ketika Qin Xianyu mendekat, ia menyadari bahwa gadis kecil itu menangis bukan karena rasa sakit akibat luka bakar di wajahnya, juga bukan karena cacatnya. Gadis kecil itu memeluk pria yang terluka itu, menangis sambil berusaha mengangkatnya, sambil berkata, "Kakek, ayo kita cari leluhur alkemis. Dia seorang abadi tua, dia pasti bisa menyelamatkanmu." Orang tua itu mengalami luka bakar yang parah meskipun dia hampir tidak sadarkan diri, dia bahkan tidak dapat berbicara. "Kakek, ayo kita cari leluhur dewa alkimia." Gadis kecil itu tidak bisa menahannya dan terus menangis. Tepat saat itu, sebuah tangan membelai wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja." Gadis kecil itu merasakan nyeri di wajahnya sedikit berkurang, dan perlahan-lahan menjadi dingin dan nyaman. Ia mendongak dan melihat seorang pendeta Tao muda yang tampan berjongkok di sampingnya. Qin Xianyu menempelkan satu tangan di wajahnya dan tangan lainnya di tubuh lelaki tua itu, diam-diam menyalurkan kekuatan sihirnya untuk menghilangkan racun api. Gadis kecil itu merasa sangat tenang, menghapus air matanya, dan bertanya, "Apakah kamu dewa yang dikirim oleh leluhur dewa alkimia?" Qin Xianyu mengangguk dan tersenyum, "Iya." Gadis kecil itu tampak lebih bahagia, air matanya berubah menjadi senyuman. "Sudah kuduga, leluhur alkemis adalah seorang tua abadi yang baik hati yang menyembuhkan semua penyakit, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan orang. Tidak seperti biksu berapi-api sebelumnya, dia benar-benar jahat." Qin Xianyu berhenti sejenak, lalu memperlambat aliran energi sejati di tangannya. Tepat pada saat itu, seseorang datang dan mengulurkan tangan untuk menepuk kepala gadis kecil itu. Gadis kecil itu langsung tertidur lelap. Pengunjung itu membungkuk sedikit dan berkata, "Song Souyi, pengawas tingkat 9 Observatorium Kekaisaran, memberi salam kepada Dewa Abadi yang naik." Pendatang baru itu adalah seorang kultivator dengan tingkat kultivasi ibel bumi, dan tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Ia mengenakan jubah hijau dan, meskipun membungkuk, tetap tidak rendah hati maupun sombong. Pria ini menjabat sebagai Observatorium Kekaisaran. Meskipun ia seorang pejabat rendahan tingkat 9, bahkan pejabat tingkat pertama pun tak akan berani lengah di hadapannya. Qin Xianyu terus menyembuhkan yang terluka hingga racun api lelaki tua itu benar-benar hilang. Baru setelah itu ia perlahan-lahan menarik kembali kekuatan magisnya. Namun, lelaki tua itu sudah terlalu tua, dan meskipun racun apinya telah hilang, tubuhnya masih terlalu lemah. Qin Xianyu merenung sejenak, lalu menyebarkan setitik kekuatan magis, mengubahnya menjadi ratusan helai energi sejati. Ia kemudian menyimpan sehelai energi sejati sehalus rambut, menyimpannya di dalam tubuh lelaki tua itu untuk melindungi an-an dalamnya dari pembusukan. Setelah mencabut sihirnya, ia berdiri dan menatap gadis yang tertidur itu lagi, sambil mendesah, "Kasihan sekali gadis ini. Meskipun aku bisa menghilangkan racun api dari wajahnya, menghilangkan bekas lukanya tetap akan agak sulit. Apakah Tuan Song punya ramuan yang bisa memulihkan bekas luka di wajahnya?" Song Souyi mengangguk dan berkata, "Aku masih punya beberapa pil penyembuh. Nanti aku akan mengobatinya kalau mereka bingung." Kebingungan yang dibicarakannya, tentu saja, dimaksudkan untuk menyembunyikan sepenuhnya adegan gadis kecil itu bertemu dengan guru Zen kuda, serta adegan dirinya terbakar oleh api dan Qin Xianyu menyembuhkan luka-lukanya. Menutupi masalah mungkin bukan hal buruk bagi gadis kecil itu. Namun Qin Xianyu melirik Song Souyi beberapa kali, mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tampaknya datang tepat waktu." Secara logika, kejadian tak terduga seperti itu akan menjadi hal baik jika datang di waktu yang tepat, namun jika datang terlalu cepat, akan menjadi agak menarik. Kuda bertarung dengan Xiang Zeng dan pergi dalam waktu kurang dari setengah jam, membakar 3 kota berturut-turut, sebelum ditakuti oleh Taois Pu Yuanzi. Kurang dari 1 jam telah berlalu sejak insiden ini terjadi, tetapi tidak kurang dari 100 orang dari Observatorium Kekaisaran telah tiba, dan hampir setengahnya adalah kultivator yang telah mencapai keberhasilan dalam kultivasi mereka dan memiliki energi batin sejati.
Meskipun Observatorium Kekaisaran menjaga semua bagian dinasti kebajikan agung, dengan personel yang ditempatkan di setiap prefektur, bagaimana mungkin ada begitu banyak personel Observatorium Kekaisaran di daerah terpencil ini? Song Souyi berkata dengan suara rendah, Tuan Yuan agak gelisah beberapa hari yang lalu. Beliau berkonsultasi dengan peramal dan mengetahui bahwa akan ada perubahan di area ini. Karena itu, beliau mengirim banyak murid Observatorium Kekaisaran untuk mencegah hal ini terjadi. Tuan Yuan menanggapinya dengan sangat serius, bahkan Panitera Zhou dan Hakim Tang Xuanli pun datang. Selain itu, Tuan Yuan sendiri datang ke sini. Namun, beliau harus pergi untuk urusan bisnis 2 hari yang lalu. Tanpa diduga, ini terjadi di waktu yang tepat. Tuan Yuan pergi kurang dari 2 hari, dan hari ini perubahan telah terjadi. Ramalan. Qin Xianyu tahu bahwa Yuan Shoufeng memiliki kemampuan misterius, termasuk kemampuan meramal, tetapi bagaimana mungkin dia bisa memprediksi perubahan yang akan terjadi di sini sebelumnya? Jika dia memprediksi perubahan, mengapa dia tidak tinggal di sini dan malah pergi dulu? Seandainya Yuan Shoufeng ada di sini, merasakannya sebelumnya, dan waspada, kemampuannya pasti sudah cukup untuk menaklukkan Master Zen Kuda. Master Zen Kuda tidak akan sempat membuat masalah, dan tidak akan terjadi kekacauan yang meluas ini. Song Souyi berkata, Tuan Yuan pergi terburu-buru, mungkin karena ada urusan penting lainnya. Untungnya, ada Taois Pu Yuanzi di sini. Jika Taois Pu Yuanzi tidak turun tangan dan menakut-nakuti Master Zen Kuda, akibatnya tak terbayangkan. Sayangnya, meskipun Master Zen Kuda ketakutan, situasinya masih cukup kacau. Kami, ratusan orang dari Observatorium Kekaisaran, merasa tak berdaya untuk membereskan kekacauan ini. Mengetahui bahwa ketiga kota itu sedang kacau dan ratusan orang tidak sanggup melaksanakan tugasnya, Qin Xianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sulit bagi kalian semua. Song Souyi tersenyum kecut dan berkata, semua ini berkat kebaikan dan belas kasih Tuan sejati, yang telah menyelamatkan penduduk kota dan meringankan beban mereka dengan segera. Kalau tidak, kita pasti akan benar-benar kacau. Mendengar ini, Qin Xianyu segera mengerti bahwa Song Souyi datang khusus untuk menemuinya. Di antara ratusan orang dari Observatorium Kekaisaran yang hadir, Song Souyi kemungkinan besar adalah pejabat tertinggi selain Zhou Zubu dan Tang Xuanli, sekaligus yang paling dekat dengan mereka. Setelah mendengar kedatangan Song dan penggunaan darah meraknya untuk menyelamatkan seseorang, ia datang menemuinya. Lagi pula, Qin Xianyu telah mengorbankan darah meraknya untuk berjasa besar kepada Observatorium Kekaisaran, mereka tidak bisa begitu saja menutup mata dan mengabaikannya. Seseorang harus datang menemuinya, meskipun mereka tidak bisa menjamunya, setidaknya mereka bisa mengungkapkan rasa terima kasih mereka secara halus. Qin Xianyu ragu sejenak, lalu bertanya, bagaimana situasinya saat ini? Song Souyi menggelengkan kepala dan tersenyum getir, yang terluka semuanya menderita racun api. Ini bukan luka bakar biasa, melainkan api murka Buddha, yang sangat sulit diatasi. Sebaiknya dihilangkan dengan Ki sejati. Saya yakin Tuan sejati sudah mengetahui hal ini. Meskipun ada banyak orang dari Observatorium Kekaisaran kita, hanya kurang dari 100 orang yang telah mengolah Ki sejati. Bahkan dengan rekan-rekan Taois dari Sekte Jimat Taiking, kita kekurangan tenaga. Banyak orang telah meninggal karena racun api karena kita tidak dapat menyelamatkan mereka tepat waktu. Jika bukan karena Tuan sejati yang menganugerahkan darah merak, saya khawatir lebih banyak lagi yang akan meninggal. Qin Xianyu mengerutkan kening dan berkata, darah merak menyelamatkan satu kota Wuyu, tetapi sekarang hanya tersisa 2 kota, dan kita masih belum bisa mengatasinya. Song Souyi mendesah, aku tidak bisa mengatasinya. Qin Xianyu berkata dengan tenang, saya khawatir untuk menyesatkan orang dan menutupi masalah ini, banyak tenaga telah dialokasikan. Jika Anda mengerahkan semua orang ini untuk menyelamatkan orang, Anda dapat menyelamatkan lebih banyak lagi. Song Souyi berkata dengan suara rendah, saya malu. Perubahan sebesar ini belum pernah terlihat selama ratusan tahun. Kami kurang pengalaman dan tidak memikirkan hal ini saat itu. Kemudian, kami menyadari bahwa kami kekurangan tenaga dan buru-buru memindahkan orang. Sekarang mereka semua sedang merawat yang terluka dan membersihkan racun api. Mengenai masalah ini, kami akan kembali lain hari. Mendengar ini, ekspresi Qin Xianyu agak membaik. Sayang sekali hanya ada 1 botol darah merak yang tersisa, kalau tidak, kami bisa menyelamatkan semuanya tanpa harus berusaha keras. Jika Perdana Menteri mengetahui hal ini, biksu kecil itu mungkin akan merasa sangat bersalah karena telah mengambil sebotol darah merak itu. Qin Xianyu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apakah Observatorium Kekaisaran tidak memiliki obat-obatan yang mirip dengan darah merak? Song Souyi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, darah merak adalah obat suci untuk penyembuhan. Bahkan Yang Mulia Gai pun mendapatkannya secara kebetulan. Observatorium Kekaisaran adalah anisasi yang besar dan kuat, tetapi juga memiliki banyak kultivator yang menghabiskan banyak energi. Faktanya,
Sumber dayanya tidak sebanyak yang mulia Gai. Saya khawatir mereka tidak memiliki obat suci untuk penyembuhan seperti itu. Kalaupun ada, seharusnya sudah ada di ibu kota sekarang. Seperti kata pepatah, air yang jauh tak dapat memadamkan api yang dekat. Sudah terlambat untuk bergegas ke sana sekarang. Qin Xianyu merasa tidak berdaya, jadi dia memintanya untuk memimpin jalan menuju kota di depan untuk melanjutkan penyelamatan orang-orang. Tepat pada saat itu, gadis kecil itu, yang masih tak sadarkan diri, tiba-tiba berkata lagi, Grandmaster Dan Shen. Kakek abadi. Qin Xianyu berhenti sebentar dan bertanya, siapakah leluhur alkimia ini? Song Souyi memahami maksudnya dan segera berkata, orang ini hanyalah seseorang yang telah mencapai tingkat kultivasi Qi tertentu, memiliki beberapa inci Qi sejati di dalam tubuhnya, tetapi akumulasinya tidak tinggi, dan keterampilannya lebih rendah daripada seseorang yang memiliki kekuatan internal. Terlebih lagi, masa hidupnya hampir berakhir, dan ia tidak memiliki banyak tahun lagi untuk hidup. Adapun gelar leluhur Dewa Alkimia, itu karena tujuan orang ini adalah alkimia, dan ia sering mewariskan pil gagal yang telah diramunya kepada orang biasa. Pil gagal ini tidak berguna bagi kita, tetapi bagi manusia, pil-pil itu adalah hal-hal yang dapat memperkuat tubuh, menyembuhkan semua penyakit, dan karena itu ia dihormati sebagai seorang abadi tua yang mencari dao melalui alkimia dan membantu dunia. Selain itu, orang ini memang memiliki keterampilan medis dan berdedikasi untuk menyembuhkan penyakit, sehingga reputasinya secara bertahap menyebar, karenanya ia dijuluki leluhur Dewa Alkimia. Ia memahami implikasinya yang disebut-sebut sebagai Master Alkimia ini hanyalah seorang kultivator pemurni Qi, yang hanya memiliki tingkat Qi sejati yang sangat rendah. Singkatnya, ia hanyalah seorang dokter yang menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan nyawa, bukan seorang pertapa yang mendalam dan tak terduga. Dilihat dari ekspresi Song Souyi, tidak ada yang mengira bahwa orang ini memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun api dan menyelamatkan semua orang. Qin Xianyu juga sedikit kecewa. Tepat pada saat itu, seekor burung bangau putih terbang dari cakrawala, sangat megah, namun di udara ia berubah menjadi burung bangau kertas melawan angin, dan kemudian terbentang menjadi selembar kertas. Song Souyi mengambil kertas itu dan langsung terkejut. Guru Dan Shen, bisakah Anda menyembuhkan racun api? Song Souyi berdiri di sana cukup lama sebelum tersenyum pahit. Qin Xianyu bertanya, pesan siapa ini? Song Souyi berkata, Tuan Sikong. Setelah mengatakan ini, dia dengan hati-hati melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Burung bangau kertas membawa pesan kertas ini bukan kertas biasa, melainkan sangat berharga. Meskipun Qin Xianyu sendiri tidak familiar dengan seni taos semacam ini, ia telah lama berkultivasi dan tingkat kultivasinya tidak rendah. Pengetahuannya berbeda dari sebelumnya, dan ia tahu bahwa metode semacam itu ada. Karena itu, ia tidak menunjukkan keterkejutan apapun ketika melihat burung bangau kertas. Jika kita benar-benar harus membandingkan, nyala api lampu di lampu hijau Xiangzheng lebih dalam daripada burung bangau kertas. Sungguh tidak terduga bahwa leluhur alkimia dapat menyembuhkan racun api. Song Souyi meminta maaf kepada Qin Xianyu, dengan berkata, saya harus mengirim seseorang ke Gunung Danshen untuk mengundang dewa leluhur alkimia. Saya harus pergi sekarang. Mohon maafkan saya atas segala ketidaksopanan yang saya tunjukkan kepada Tuan sejati. Qin Xianyu bertanya, siapa yang kau kirim? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Song Souyi menjawab, saat ini kami tidak memiliki banyak orang. Kami hanya dapat mengirim beberapa murid saya yang baru saja mencapai Qi sejati. Untuk saat ini, Gunung Danshen cukup jauh dari sini, dan mungkin akan memakan waktu setengah hari untuk perjalanan pulang pergi. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, baiklah, aku akan pergi sendiri. Song Souyi berkata dia tidak berani, tetapi matanya menampakkan kegembiraan, yang jelas menunjukkan bahwa dia sangat gembira. Dia secara pribadi menyaksikan Qin Xianyu tiba di atas awan, dan tahu bahwa Raja Sejati Berbulu ini telah menyatu dengan naga dan harimau, dan dapat menunggangi awan. Jika dia bisa melakukan perjalanan sendiri, itu akan menghemat banyak tenaga. Qin Xianyu menanyakan lokasinya, lalu terbang ke udara di atas awan, angin bertiup kencang. Sebelum pergi, ia menambahkan, pastikan gadis kecil dan kakeknya sudah tenang. Jangan tinggalkan mereka di pinggir jalan untuk menghindari kecelakaan. Song Souyi segera menjawab. Qin Xianyu mengangguk pelan, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, pelakunya adalah Master Zen Kuda. Bagaimana kita harus menghadapinya? Begitu dia selesai berbicara, agar tidak menunda, dia benar-benar terbang di atas awan. Song Souyi terdiam sejenak, lalu merenung sejenak. Ia kemudian berkata dengan lantang, Tuan Kuda telah mengungkapkan dharmanya kepada dunia dan melakukan kejahatan yang begitu keji. Ia sekarang dicari oleh Observatorium Kekaisaran. Menteri Pekerjaan telah meninggalkan ibu kota dan bersiap untuk menangkap dan membasminya. Jika Tuan Kuda belum diadili saat Tuan Yuan kembali,
kemungkinan besar ia akan mengambil tindakan sendiri. Singkatnya, kejahatan orang ini sangat serius, dan terlepas dari alasan atau kesulitan yang dihadapinya, ia pantas mati. Pemaparan Dharma yang dilakukannya di hadapan rakyat jelata menyebabkan banyak kematian dan cedera di kalangan rakyat jelata. Peristiwa semacam itu belum pernah terjadi selama ratusan tahun, dan bagi observatorium kekaisaran, kuda jelas bersalah atas pelanggaran berat. Jika kuda tidak mati, itu tidak akan cukup untuk menghalangi para kultivator lain dari dinasti suci kebajikan agung. Meskipun Qin Xianyu terbang cepat, ia tidak secepat kereta surgawi yang dapat melampaui kecepatan suara. Oleh karena itu, suara itu mencapai telinga Qin Xianyu saat terbang tinggi ke angkasa. Qin Xianyu teringat Xiang Zhenglai, mendesah dalam diam, awan dan kabut berputar-putar, terbang menuju cakrawala. Dia terus terbang, terbang dengan seluruh kekuatannya. Awan dan kabut berputar di sekelilingku, dan angin kencang bertiup. Dengan penambahan variasi Cicada Wing Step, ia menjadi lebih cepat. Langkah sayap Cicada sendiri merupakan metode terbang, yang awalnya merujuk pada terbangnya jangkrik setelah melepaskan cangkangnya. Qin Xianyu mengamati pemandangan ini dalam lukisan melihat makhluk abadi di pegunungan dan sungai dan memperolehnya. Namun, karena jangkrik tidak dapat terbang, teknik ini digunakan sebagai teknik gerakan dan disebut langkah sayap Cicada. Faktanya, Cicada Wing Step sebenarnya adalah gerakan jangkrik yang mengembangkan sayapnya, yang lebih cocok untuk terbang menembus awan dan menunggangi kabut. Gerak kaki adalah gerakan sekunder. Gunung Dansen. Sang Patriark mempunyai peraturannya sendiri, ia hanya akan merawat 10 orang setiap hari, tanpa mempedulikan siapa yang datang pertama atau terakhir, dan hanya mereka yang penyakitnya memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda. 10 orang meninggal hari ini. Orang ke-11 dalam antrean memohon dengan putus asa, berharap mendapat pengecualian dan menjadi satu-satunya yang dirawat. Pendeta Tao muda itu mengabaikannya dan mencoba menutup pintu. Tiba-tiba seorang anak laki-laki berlari menuruni gunung. Ia tampak menggendong seorang anak di punggungnya. Ia berjalan sangat cepat dan bermandikan keringat. Pendeta Tao muda di gerbang berkata dengan acuh tak acuh, hari ini kami merawat 10 orang yang sakit parah, dan kuota telah terpenuhi. Kita harus menutup gerbang gunung sekarang. Saudara, silakan turun gunung dulu dan kembali besok. Tidak, anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata, saudaraku sakit parah. Tolong minta orang bijak tua itu untuk keluar dan menyelamatkannya. Pendeta Tao muda itu mengangkat kepalanya sedikit dan mendengus, karena kau tidak akan turun gunung, maka tetaplah di luar gerbang gunung. Lagi pula, cukup banyak orang berkumpul di sini setiap hari. Dia perlahan-lahan menyapukan pandangannya ke arah kerumunan. Setidaknya 100 orang berkumpul di depan kuil Tao di Gunung Dansen. Beberapa bahkan mulai menyalakan api unggun dan memasak, menunggu perawatan keesokan harinya. Melihat gerbang kuil Tao hampir ditutup, pemuda itu tiba-tiba berteriak, "Dewa tua macam apa? Tabib macam apa? Saudaraku hampir mati, dan kau belum keluar untuk menyelamatkannya. Dewa tua macam apa kau ini? Kau benar-benar sampah." Pendeta Tao muda itu sangat dipuji atas penyembuhan dan penyelamatan nyawanya, tetapi kuil tidak pernah menerima uang darinya. Sebaliknya, ia bekerja tanpa lelah dan terkadang bahkan harus membayar sendiri untuk obat-obatan, yang telah lama menyulut kebenciannya. Mendengar hal ini, ia berhenti sejenak, lalu melangkah keluar dari gerbang kuil dan mencibir, apakah menyelamatkan adikmu menjadikanmu dewa? Benar sekali, teriak anak laki-laki itu. Dewa tua macam apa yang akan tinggal diam melihat seseorang mati? Hanya dewa yang akan membiarkannya keluar dan menyelamatkan saudaraku. Pendeta Tao muda itu mencibir, menunjuk hampir 100 orang di arena, dan berkata, kau pikir kau dewa hanya karena menyelamatkan saudaramu? Dewa macam apa kita ini kalau tidak pergi menyelamatkan mereka? Bahkan jika aturannya diubah menjadi siapa cepat dia dapat, kau tetap tidak akan menjadi yang pertama menyelamatkan orang. Pendeta Tao muda itu maju beberapa langkah dan berdiri di hadapan anak laki-laki itu, sambil berkata, lihat, orang-orang ini semua di sini mencari perawatan medis. Setiap hari, orang-orang datang ke gunung untuk meminta bantuan, dan setiap hari setidaknya ada 300 atau 400 orang berkumpul di depan gerbang gunung. Ratusan orang datang setiap hari, satu demi satu, dari seluruh negeri yang telah mendengar ketenaran kami. Apakah kami harus bekerja sampai mati setiap hari, tanpa tidur atau istirahat, agar dianggap sebagai makhluk abadi yang hidup, atau apakah kami akan menjadi makhluk abadi yang mati? Jika kami lelah dan perlu memejamkan mata untuk beristirahat, sementara mereka yang berada di barisan belakang belum berobat, bukankah itu juga berarti kami tidak layak untuk mencapai keabadian? Anak laki-laki itu dengan marah berkata, aku tidak peduli, kau harus menyelamatkan saudaraku. Jika kau egois dan menolak membantunya, aku akan membakar kuil Tao ini. Sang Tao muda mencibir, kau hanya membuat pengecualian untuk menyelamatkan saudaramu. Anak laki-laki itu berteriak, buatlah pengecualian dan selamatkan saudaraku.
Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Cibir Taois muda itu. Bukankah kau juga egois? Anak laki-laki itu tetap diam. Pendeta Tao muda itu menunjuk ke depan dan berkata, banyak sekali orang datang ke sini setiap hari untuk meminta bantuanmu. Sekalipun kami bekerja siang dan malam, dan sang patriark sendiri yang datang menyelamatkan, kami tetap tidak akan bisa sampai di sana tepat waktu. Itulah sebabnya kami punya aturan untuk membatasi jumlah orang yang bisa kami selamatkan setiap hari. Kuota hari ini sudah penuh, jadi kamu boleh pergi sekarang. Setelah jeda, pendeta Tao muda itu berkata, kamu juga tidak perlu datang besok. Kalaupun kamu datang, aku tidak akan membantumu. Atas dasar apa? Teriak anak laki-laki itu, kau menggunakan ini untuk menyelesaikan masalah pribadi. Tuan kami memerintahkan kami untuk menyelamatkan orang, tetapi kami tidak menerima imbalan atau gaji dari istana. Urusan resmi macam apa ini? Jika aku menyelamatkan orang, itu karena rasa terima kasihku kepadamu. Jika aku tidak menyelamatkan orang, itu bukan karena aku berutang apapun kepadamu. Pemuda Tao itu menjentikkan lengan bajunya dengan marah, wajahnya tampak kesal. Namun, ketika melihat pemuda di belakangnya, ia akhirnya melunak dan mendesah, aku menyelamatkan saudaramu bukan karena dendam, melainkan karena penyakitnya tidak serius dan tidak membahayakan nyawanya. Itu hanya penyakit biasa, dan bahkan patriark pun tidak akan menyelamatkannya. Anak laki-laki itu marah lagi. Pendeta Tao muda itu menunjuk ke batu tulis di depannya dan berkata, adikmu terkena flu. Batu tulis ketiga di depan, dari atas ke bawah, berisi resep obat ke-24 yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Catat resepnya dan ambilkan obatnya. Anak laki-laki itu berkata, saya tidak bisa membaca. Anak muda Tao itu melemparkan beberapa lembar kertas dan berkata, tekan kertas itu ke batu prasasti dan gosoklah. Anak laki-laki itu akhirnya menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak punya uang. Pendeta Tao muda itu memucat karena marah dan berkata, jadi, kau ingin menghemat biaya pengobatan dengan memaksa guruku mengobatimu. Aku heran kenapa kau begitu ribut hanya karena penyakit sepele. Setelah berkata demikian, pendeta Tao muda itu dengan santai melemparkan beberapa lusin koin perak dan berkata, menurutku kau sangat tidak menyenangkan, kau sungguh menjijikkan. Tapi adikmu masih anak-anak dan belum melakukan kesalahan apapun. Anggap saja uang ini sebagai kerugianku. Ambil uangnya dan pergilah untuk mengambil obatmu. Jangan datang ke gunung dan senku lagi. Namun, setelah melihat lusinan koin perak ini, banyak orang yang berkumpul di depan kuil Tao maju ke depan. Anak saya juga sakit parah dan hampir meninggal. Tolong, guru, selamatkan dia. Keluargaku miskin dan aku tidak punya uang. Kumohon, ya dewa, berilah aku uang untuk membeli obat. Aku akan sangat berterima kasih. 20 atau 30 orang maju ke depan. Pendeta Tao muda itu membalas dengan marah, apa yang kau lakukan? Apa kuil kami berutang padamu? Kuil kami tidak pernah punya pemasukan, dan kami tidak pernah meminta bayaran untuk mengobati orang sakit dan menyelamatkan nyawa. Kami hampir tidak punya cukup makanan, dan kau masih mau uang dari kami. Kau benar-benar keterlaluan. Dia murka, berbalik dan menutup gerbang gunung, lalu mundur ke kuil. Di kejauhan, awan dan kabut turun di dalam kuil Tao. Di dalam ruang alkimia, cahaya api menyala terang, memancarkan cahaya merah tua. Di dalam ruangan terdapat sebuah tungku, kira-kira setinggi orang dewasa, yang membutuhkan 3 orang untuk mengelilinginya, dengan kayu bakar yang dimasukkan dari bawah. Di samping tungku, ada 2 anak laki-laki yang sedang mengipasi api. Ada orang lain di atas. Pria itu adalah seorang pria tua berambut putih dan berwajah muda. Penampilannya tidak terlalu tua, tetapi rambut dan janggutnya benar-benar putih. Ia mengenakan jubah Tao putih terang dengan pola tai chi dan bagua. Orang tua ini, yang tampak seperti makhluk surgawi, jelas merupakan leluhur dewa alkimia. Pada saat ini, leluhur alkemis sedang membolak-balik buku Tao, teks klasik yang mencatat metode alkimia. Ruang alkimia tiba-tiba terbuka, dan seorang pemuda Tao masuk. Ia sama seperti yang tadi berada di luar. Ia tampak marah dan geram. Leluhur alkemis meletakkan bukunya dan tertawa, ada apa denganmu, nak? Kenapa kau seperti ini? Pendeta Tao muda itu murka dan tidak tahu harus melampiaskan kekesalannya di mana, maka ia segera menceritakan seluruh kejadian yang baru saja terjadi, tanpa melupakan satu detail pun. Patriark Dewa Alkimia mengambil penggaris itu dan memukul kepalanya, sambil berkata, kau memang bukan orang jahat, tapi kau hanya tidak bisa memaafkan orang dengan mulutmu. Jika kau tidak berubah di masa depan, kau akan mudah menyinggung orang dan menderita kerugian besar. Pendeta Tao muda itu meringis kesakitan sambil memegangi kepalanya, tampak sangat sedih dan berkata, apa yang kukatakan itu semua benar. Lagi pula, kitalah yang telah berbuat baik kepada mereka, jadi mengapa kita harus takut menyinggung mereka? Menurutku, sebaiknya kita tutup gerbang gunung kita, berhenti menyelamatkan orang,
dan fokus pada budidaya dan pemurnian ramuan, agar kita bisa mencapai keabadian dan hidup tanpa beban sesegera mungkin. Bukankah itu lebih baik? Mencapai pencerahan dan naik menuju keabadian, anak bodoh, benar-benar seperti katak di dalam sumur dengan pandangan langit yang terbatas. Dan Sen yang terhormat tiba-tiba mendesah dan berkata, usiaku sudah lebih dari 100 tahun ini. Apa kau pikir aku dewa abadi? Apa kau tahu kalau aku tidak bisa maju lebih jauh, hari-hariku sudah dihitung. Anak muda tahu itu berseru kaget, bagaimana ini mungkin? Leluhur alkemis mendesah, di masa mudaku, aku mengabdikan diri untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa, mengabaikan kultivasiku dan menyebabkan kemampuan alkimiaku menurun drastis. Baru setelah kelelahan dan letih secara fisik, aku menyadari alasannya. Meskipun akhirnya aku menetapkan aturan untuk memperbaiki situasi ini, sudah terlambat. Umurku kini sangat terbatas. Sekalipun aku bisa bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan nyawa, berapa banyak yang sebenarnya bisa aku selamatkan? Jika aku cukup beruntung untuk mencapai kesuksesan dalam kultivasiku atau menyempurnakan ramuan peningkat umur, umurku akan bertambah. Sekalipun aku hanya menyelamatkan 10 atau 8 orang sehari, itu tetap jauh lebih baik daripada bekerja siang dan malam untuk menyelamatkan nyawa, dan aku bisa menyelamatkan jauh lebih banyak orang. Sang Tao muda kemudian menyadari dan berkata, beberapa tahun yang lalu, apakah para leluhur memiliki peraturan untuk menyelamatkan hanya 10 orang per hari, agar dapat menghemat waktu untuk alkimia dan kultivasi? Bisa meluangkan waktu untuk menyelamatkan 10 orang setiap hari sudah merupakan upaya yang luar biasa bagi leluhur, kata leluhur dan Sen. Para kultivator biasa berharap bisa membagi hari menjadi 2. Mereka berharap bisa menyendiri setiap hari, terus bermeditasi dan berkultivasi, terus mengonsumsi pil untuk meningkatkan kultivasi mereka. Tapi bagi saya, menyelamatkan 10 orang setiap hari membuat saya merasa sangat terburu-buru. Pendeta Tao muda itu bertanya, bagaimana kalau kita tidak pergi menyelamatkan orang? Jika leluhur kita dapat mengembangkan Dao Agung dan hidup selamanya, bahkan jika ia menyelamatkan 1 orang setiap hari, selama ribuan tahun, ia akan menyelamatkan banyak orang. Itu akan jauh lebih baik daripada leluhur kita meninggalkan tempat kultivasinya untuk menyelamatkan orang di masa mudanya. Bagaimana mungkin perhitungannya seperti itu? Kamu masih muda dan bodoh, dan cara berpikirmu terlalu sederhana. Leluhur alkemis tertawa terbahak-bahak, menyingkirkan buku-buku panduan alkimianya. Ia berjalan menuju tungku, menambahkan kayu bakar. Ia menginstruksikan anak laki-laki itu untuk mengipasi api, lalu mengukur intensitas api, merenungkan perubahan bahan-bahan di dalamnya. Setelah sekian lama, dia mendesah dan berkata, jalan menuju keabadian adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku capai dalam hidup ini. Melihat leluhur tua itu tampak agak tertekan, Dao Tong mengganti pokok bahasan dan bertanya tentang masa lalu yang gemilang saat ia biasa menyembuhkan dan menyelamatkan orang-orang di Gunung Dansen. Saat itu, ia mendirikan sebuah kuil di sini untuk merawat orang sakit dan menyelamatkan nyawa. Reputasinya perlahan-lahan tumbuh, dan banyak orang datang kepadanya dari mulut ke mulut. Sang guru tua menyambut semua orang yang datang dan menyembuhkan mereka semua. Sang alkemis master menggelengkan kepala dan mendesah, belakangan, jumlah orang bertambah, dan tuan tua tidak bisa merawat mereka semua. Ia bahkan hanya punya sedikit waktu istirahat. Lagi pula, setiap kali waktunya istirahat, orang di belakangnya akan memohon agar tuan tua memberikan pengecualian untuk 1 orang. Jika tuan tua membuat pengecualian dan menyelamatkan orang itu, orang di belakangnya akan melakukan hal yang sama. Sang pendeta Tao muda itu geram dan berkata dengan marah, ini keterlaluan. Kemudian, seiring bertambahnya jumlah orang, sang patriark berpikir bahwa lebih baik mengajari seseorang memancing daripada memberinya ikan. Maka ia memerintahkan orang-orang untuk mendirikan sebuah prasasti di depan kuil Tao dan menuliskan resep untuk berbagai penyakit umum di atasnya agar orang-orang dapat meminum obatnya dan mengobati diri mereka sendiri. Leluhur tua alkimia berkata, sayangnya, karena berbagai alasan, seperti khawatir, menghemat biaya pengobatan, atau hal lainnya, hasilnya tidak banyak. Mereka yang datang masih meminta pengobatan kepada leluhur tua. Baru beberapa tahun yang lalu, ketika saya mulai lelah, saya menyadari bahwa saya sudah tua. Puluhan tahun berlalu dalam sekejap mata, seolah-olah hanya sehari. Kultivasi saya telah terabaikan sepenuhnya, dan saya menjadi jauh lebih berkarat dalam alkimia. Sebaliknya, keterampilan saya dalam meramu obat telah meningkat. Sang Tao muda berkata, Guru, mengapa kita tidak berhenti menyembuhkan dan menyelamatkan orang mulai sekarang dan hanya fokus pada kultivasi kita? Sang alkemis utama tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun, tetapi hanya mengeluarkan resep dan menyerahkannya kepadanya. Pasien beberapa hari yang lalu menderita penyakit langka dan tidak biasa, tetapi kondisinya tidak sulit diobati, dan obatnya juga mudah ditemukan. Resep dan gejalanya harus diukir pada tablet batu, sehingga jika nanti ada yang menderita penyakit ini, mereka bisa mendapatkan obat sesuai resep.
Pendeta Tao muda itu menerima resep itu dan menjadi marah. Tepat pada saat itu, sang leluhur alkemis mengangkat kepalanya. Sang Tao muda mengikuti arah pandangannya dan melihat seorang pendeta Tao muda di depannya. Pendeta Tao muda itu tampan, tinggi dan ramping, dengan pedang panjang di punggungnya serta liontin giok tergantung di pinggangnya. Dia tampak sangat tenang dan tenteram. Apakah Anda juga di sini mencari keabadian dan pencerahan? Pendeta Tao muda itu berkata dengan lantang, beraninya kau masuk tanpa melapor. Kukatakan padamu, kami tidak lagi menerima murid di sini. Sebaiknya kau kembali sekarang. Mungkin melihat pedang panjang itu membuatnya berpikir bahwa pendeta Tao muda ini pasti punya keahlian, karena leluhurnya sebenarnya bukan tandingan seorang seniman bela diri. Memikirkan hal ini, ia berkata, leluhurku adalah dewa yang menghargai keabadian. Jangan membuat masalah, atau satu mantra keabadian saja akan membuatmu terpental sejauh 108.000 mil. Pendeta Tao muda itu mengatakan sesuatu yang lucu, tetapi Qin Xianyu tidak tertarik bercanda dengannya, jadi ia mengabaikannya. Ia hanya melangkah maju beberapa langkah, membungkuk kepada leluhur dan Sen, dan berkata, nama Tao saya adalah Yu Hua. Saya datang hari ini untuk meminta leluhur pergi dan menyelamatkan seseorang. Leluhur tua alkimia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sekarang sangat membutuhkan hidupku sendiri dan hari-hariku sudah dihitung. Aku sedang mempertimbangkan untuk memurnikan ramuan untuk memperpanjang hidupku dan tidak akan meninggalkan gunung lagi. Qin Xianyu tidak menjawab, tetapi berkata, hari ini, seorang biksu Buddha berpangkat tinggi menyebabkan bencana karena terbakarnya pikirannya. Ia melewati 3 kota dan menderita banyak kematian dan luka-luka. Para korban luka kini menderita racun api, yang sangat sulit disembuhkan. Konon, leluhur dan Sen memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Silakan datang dan bergabunglah dengan kami. Melewati 3 kota, dengan banyak korban tewas dan terluka. Leluhur Dewa Alkimia tertegun untuk waktu yang lama, dan bahkan bocah Taois dan 2 bocah pengipas api juga tercengang di tanah. Qin Xianyu tahu bahwa orang-orang ini jarang berinteraksi dengan para kultivator dan tidak menyadari kemampuan yang dimiliki oleh para kultivator tingkat tertinggi, sehingga mereka tidak percaya. Qin Xianyu tidak memberikan penjelasan dan hanya melambaikan tangannya. Angin kencang bertiup, api di tungku itu langsung padam, dan tutupnya pun pecah. Qin Xianyu baru berhasil meyakinkan orang-orang di kuil Tao Gunung dan Sen untuk mempercayai masalah tersebut setelah dia mengungkapkan kemampuannya. Namun, ketika mereka melihat pendeta Tao ini yang mengaku telah naik ke keabadian, ekspresi mereka jelas berbeda. Sang pendeta Tao muda, khususnya, terkejut saat menyadari bahwa orang ini merupakan sosok dengan kultivasi Tao yang tak terduga, jauh melampaui leluhurnya sendiri, dan merasa sangat gelisah. Qin Xianyu dengan santai menjentikkan pergelangan tangannya, membalik tutup tungku itu kembali, lalu bertanya, bisakah leluhur alkemis menyembuhkan racun api? Teman muda, kultivasimu sungguh mendalam, jauh melampaui kultivasiku 1000 kali lipat. Aku tak berani menyebut diriku leluhur Dewa Alkimia. Guru leluhur dan Sen menangkupkan kedua tangannya dan berkata, nama Tao saya adalah Guan Xing. Generasi Guan, Qin Xianyu membungkuk dan berkata, dari segi senioritas, leluhur Dewa Pil seharusnya 1 generasi di atasku, jadi aku akan memanggilnya Paman Guru. Guan Xinglian tidak berani. Qin Xianyu, menyadari bahwa pelatihannya mendesak, berhenti berdebat dengannya tentang bentuk sapaan dan mengulangi pertanyaan yang baru saja diajukannya. Guan Xing merenung sejenak dan berkata, lebih dari 20 tahun yang lalu, seseorang terluka oleh api. Ketika saya memeriksa lukanya, saya menemukan bahwa ia juga diracuni. Racun ini sangat kuat, sangat panas, membakar darah dan merusak andalam. Akhirnya, saya disembuhkan dengan resep yang ditinggalkan oleh kakak laki-laki saya. Baru kemudian saya menyadari bahwa itu adalah racun api. Qin Xianyu sangat gembira dan mengundang leluhur Dewa Alkimia dan rombongannya. Guan Xing sedikit mengernyit dan berkata, meskipun aku juga telah mengembangkan ki sejati, dibandingkan dengan kalian para dewa, aku hanyalah manusia biasa. Aku khawatir kemampuanku tidak memadai. Lagi pula. Mendengar ini, Qin Xianyu mengira itu penolakan yang sopan. Namun, nyawa dipertaruhkan, dengan ratusan orang menunggu perawatan, dan ia tak mampu membujuk leluhur Dewa Pil ini dengan santai. Meskipun tidak mendominasi, ia juga tidak bertele-tele, jadi ia langsung berkata, nyawa dipertaruhkan. Banyak orang terluka di 3 kota. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda dapat membantu kami, Paman Guru. Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan cepat. Sang Patriark Dewa Alkimia memahami makna tersirat dalam kata-katanya dengan sangat jelas, dan karena tidak punya pilihan selain mengangguk, ia memerintahkan para pengikutnya untuk mengemasi barang-barang mereka. Resep untuk mengobati keracunan api masih kekurangan beberapa bahan obat. Guan Xing berkata, pendeta Tao tua ini telah mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa selama bertahun-tahun. Ia juga kerap kali menyalakan tungku pembakarannya untuk memurnikan ramuan,
Namun karena tanaman obatnya sedikit, ia khawatir tidak akan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Qin Xianyu sedikit mengernyit dan berkata, urusan ramuan obat akan ditangani orang lain. Paman, tolong ikut aku untuk menyelamatkan orang-orang dulu. Dengan adanya observatorium kekaisaran, tidak perlu khawatir tentang bahan obat-obatan. Guan Xing mengangguk. Ia kemudian menginstruksikan Taois muda itu untuk keluar dan memberitahu mereka yang menunggu perawatan bahwa klinik akan tutup keesokan harinya dan gerbang harus dikunci. Setelah semuanya beres, terjadi keributan di depan kuil Tao. Jelas sekali bahwa orang-orang yang menunggu perawatan sedang kesal dan ribut. Di pintu masuk kuil Tao, pendeta Tao muda yang tadinya begitu berwibawa berteriak dengan marah, kalian semua tidak sakit parah. Terlambat sehari pun tidak masalah. Patriark akan pergi ke suatu tempat untuk mengobati banyak orang. Jangan ribut. Kemarahan publik terus berlanjut tanpa henti. Pendeta Tao muda itu membalas dengan marah, aku sudah menyelamatkan orang-orang di kuilku, jadi aku tidak berutang apapun padamu. Aku tidak akan membuka gerbang kuil besok, jadi kau boleh pergi sesukamu. Setelah berkata demikian, dia menutup gerbang gunung, menguncinya, dan tidak memperhatikan lagi. Patriark dan Sen berkata, saya sudah memeriksa mereka. Tidak banyak yang sakit parah di antara mereka. Penundaan 2 hari tidak akan menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Qin Xianyu akhirnya merasa lega. Pada saat ini, sang leluhur alkemis memberi instruksi kepada Taois muda untuk memimpin jalan, dan keluar melalui pintu belakang. Qin Xianyu berkata tidak perlu, lalu menarik sebuah kereta. Ia berkata, silakan saja, Paman Guru, duduk di atas. Anak-anak juga bisa menaruh barang bawaan mereka di sana dan duduk di tengah. Guan Xing bertanya dengan heran, apa yang kau lakukan? Qin Xianyu berkata, Paman Guru, silakan naik dulu, kita bicara nanti. Mendengar hal itu, sang leluhur alkemis menyadari bahwa orang ini bukanlah manusia biasa, jadi dia menaiki kereta kayu itu. Setelah Qin Xianyu mendudukkan mereka, dia mengeluarkan beberapa barang lagi dan mengelilingi gerobak kayu untuk mencegah siapapun terjatuh. Lalu dia mengangkat kereta kayu itu ke atas kepalanya. Patriark Dewa Alkimia dan yang lainnya terkejut dan ngeri. Rombongan orang itu beratnya beberapa ratus kilogram, dan barang bawaan mereka juga cukup berat. Selain itu, kereta kayunya sendiri berat, hampir 1000 kilogram, tetapi ia mengangkatnya dengan mudah. Bangkit, Qin Xianyu melepaskan energi sejatinya untuk menghalangi angin di depannya. Kemudian, angin kencang bertiup di sekelilingnya, dan ia pun melesat ke angkasa. Awan dan kabut mulai terbentuk. Orang-orang di kereta kayu itu semua terkejut dan terdiam. Bahkan Dan Sen yang berusia seabad pun tampak kebingungan. Mohon tunggu sebentar, Paman Guru. Kami akan segera tiba di tujuan. Qin Xianyu berkata, meskipun aku punya kemampuan terbang menembus awan, aku tidak tahu bagaimana cara membawa kalian dan barang bawaan ini. Aku hanya bisa mengangkat kereta ini, yang mana itu sudah cukup. Jaga diri kalian, duduk diam, dan berhati-hatilah agar tidak terjadi kecelakaan. Semua orang mengangguk penuh semangat. Sang Patriark Dewa Alkimia akhirnya mendesah dengan penyesalan, menunggangi awan dan kabut. Melayang di antara awan dan menunggangi kabut inilah seni keabadian. Titik. Pendeta Tao muda ini benar-benar seorang dewa. Bahkan setelah sekian lama, sang patriark dan murid-murid Gunung dan Sen masih sulit mempercayainya, seolah-olah itu adalah mimpi. Tidak lama setelah terbang, sebuah kota terlihat. Pemandangan di sana merupakan pemandangan kehancuran total, yang sangat menyentuh hati leluhur dan Sen dan yang lainnya, yang merasakan kesedihan dan belas kasihan yang mendalam. Qin Xianyu perlahan turun, mendarat di tempat terpencil tak jauh dari sana. Awan dan kabut menghilang, memperlihatkan kereta kayu itu. Terima kasih atas usahamu, Tuan Sejati. Song Souyi tiba dengan tergesa-gesa, wajahnya berseri-seri gembira. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Qin Xianyu sebagai ucapan terima kasih. Kemudian, ia menoleh kepada alkemis tertua, leluhur alkimia, membungkuk kepadanya, dan berkata, saya anggota Observatorium Kekaisaran, bertugas sebagai pengawas. Pergantian peristiwa hari ini sangat sulit untuk dihadapi. Saya telah mendengar bahwa leluhur alkimia berbelas kasih kepada semua makhluk hidup, mempraktikkan pengobatan untuk menyelamatkan nyawa, dan memiliki obat mujarab untuk racun api. Oleh karena itu, saya mohon kepada leluhur untuk mengulurkan tangan membantu. Observatorium Kekaisaran bertugas mengamati fenomena langit, tetapi banyak yang tahu bahwa itu sebenarnya tempat misterius untuk meramalkan nasib bangsa dan melindungi hukumnya konon. Observatorium itu dijaga oleh orang-orang luar biasa dengan kekuatan supernatural yang hebat. Leluhur Dewa Alkimia tahu bahwa orang ini bukan orang biasa, jadi ia membalas sapaannya. Bencana di hadapan mereka sungguh dahsyat. Leluhur alkemis menghela napas dan berkata, kalian semua, turunkan benda-benda ini dan bantu aku. Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi sebelum mengambil keputusan.
Song Souyi meminta maaf kepada Qin Xianyu dan kemudian mengikuti di belakang leluhur alkemis. Master Sikong secara pribadi mengirimkan pesan melalui burung bangau kertas, memberitahu beliau bahwa leluhur alkemis dapat menyembuhkan racun api, menunjukkan bahwa Master Sikong juga sangat menghargai orang ini. Song Souyi tidak berani meremehkannya karena tingkat kultivasi Qi-nya, dan mengikuti di sampingnya, menjelaskan alasan masalah dan keseriusan situasi saat ini, dengan fokus pada berbagai gejala racun api yang mengganggu. Qin Xianyu juga tidak tinggal diam, dia mulai menggunakan kekuatan magisnya sendiri untuk menyelamatkan semua orang. Di sana, Song Souyi mengikuti di samping leluhur alkemis, menunggu instruksinya. Tidak lama kemudian, Song Souyi memanggil beberapa murid observatorium kekaisaran, memberi mereka beberapa instruksi, dan memerintahkan mereka untuk bubar. Tak lama kemudian semua murid kembali, masing-masing membawa buntalan berisi tanaman obat. Namun ekspresi Song Souyi muram. Nenek moyang alkimia juga tampak tak berdaya. Qin Xianyu segera menyadari bahwa pasti ada masalah dengan bahan obatnya, jadi dia berusaha lebih keras untuk segera menghilangkan racun api dari sekitar selusin orang di depannya. Butuh waktu sekitar setengah batang dupa untuk menghilangkan racun api dari tubuh orang-orang ini sepenuhnya. Qin Xianyu menghentikan apa yang sedang dilakukannya, berjalan ke sisi leluhur Dewa Pil, dan bertanya, ada masalah apa? Sang alkemis master berkata sambil tersenyum kecut, kita punya cukup banyak ramuan obat lainnya, tapi sayangnya kita kekurangan 3 jenis. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, 3 yang mana? Leluhur alkemis telah memeriksa luka-luka orang-orang ini dan mengetahui tentang racun api di dalam tubuh mereka. Ia sebelumnya tidak terlalu yakin tentang racun api yang disebabkan oleh para abadi ini, tetapi setelah melihatnya hari ini, ia menyadari bahwa itu mirip dengan kasus yang pernah ia tangani lebih dari 20 tahun yang lalu. Hal ini meredakan kecemasannya, dan ia pun mengungkapkan resep tersebut kepada Song Souyi. Tak lama kemudian, para murid observatorium kekaisaran telah mengumpulkan sejumlah besar ramuan obat dari berbagai apotek, dan pada dasarnya telah mengumpulkan semuanya. Namun, 3 di antaranya cukup langka dan tidak ada apotek yang memilikinya. Dari ketiga tanaman obat ini, Taois tua itu mengenal 2 di antaranya, dan dia juga tahu di mana tanaman itu tumbuh. Leluhur Dewa Alkimia berkata, tapi bahan terakhir disebut bunga kaisar tirai, dan aku tidak tahu di mana ia tumbuh. Qin Xianyu mengerutkan kening dan berkata, paman saya menggunakan resep ini untuk menyelamatkan seseorang saat itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu salah satu bahannya. Sang alkemis berkata, saya malu mengatakan bahwa banyak tanaman obat pada hari itu sebenarnya disediakan oleh orang-orang itu sendiri. Saya membuka klinik untuk merawat pasien dan juga memurnikan ramuan, jadi saya hanya punya sedikit tanaman obat untuk disimpan. Mengenai bunga tirai jenis ini, mereka juga memilikinya. Konon, mereka tidak tahu untuk apa bunga itu digunakan, tetapi mereka merasa aneh, jadi mereka memetiknya. Namun, mereka sedikit ceroboh dan melakukan kesalahan saat memetik bunga, dan terbakar. Pada akhirnya, bunga itu digunakan untuk menyembuhkan penyakit, yang merupakan kerugian bagi mereka. Meskipun mengatakan itu, ekspresinya tetap tenang, jelas menunjukkan bahwa ia sudah tahu itu alasan pria itu. Namun, karena ia sedang merawat pasien, ia tidak mau repot-repot menyelidiki lebih lanjut dan karena itu tidak peduli. Song Souyi mendekat dan berkata sambil tersenyum kecut, kita hanya kekurangan 3 tanaman obat ini. 2 yang pertama tumbuh di dekat sini dan bisa dipetik. Namun, yang terakhir, yang disebut bunga kaisar tirai, sangat langka. Bahkan, saya sangat bodoh sampai belum pernah mendengarnya. Qin Xianyu mengambil resep itu, meliriknya, dan langsung menghafalnya. Ia juga seorang tabib yang sangat terampil, tetapi sejak memasuki jalur kultivasi, ia jarang menggunakannya. Namun, keterampilan medisnya, yang dipelajari sejak kecil, tidak pernah ia abaikan. Ia merenung sejenak dan menyadari bahwa ada sesuatu yang misterius tentang berbagai bahan dalam resep itu, kemungkinan besar bahan utamanya adalah bunga kaisar tirai. Tanpa bahan utama, bahkan jika Anda mengumpulkan semua bahan obat lainnya, itu tidak akan berguna. Qin Xianyu berkata dengan suara berat, kirim seseorang untuk bertanya. Kita mungkin tidak mengenali bunga ini, tetapi orang lain mungkin mengetahuinya. Mendengar hal ini, leluhur alkimia tiba-tiba terbangun. Ini seperti panggilan bangun bagi Song Souyi, yang segera mengirim seseorang untuk bertanya. Qin Xianyu tiba-tiba berkata, jelaskan ciri-ciri bunga kaisar tirai. Sebaiknya gambarlah agar semua orang dapat melihatnya satu persatu. Bunga ini sangat langka dan mungkin memiliki nama lain, bukan hanya bunga kaisar tirai. Mendengar ini, Song Souyi semakin terkesan. Awalnya, Song Souyi bersikap sopan hanya karena kultivasi Qin Xianyu yang mendalam, tetapi sebagai anggota observatorium kekaisaran, ia tidak terlalu takut. Namun, saat ini, ia sungguh mengagumi Qin Xianyu,
bukan karena tingkat kultivasinya, juga bukan karena reputasinya, melainkan karena beberapa patah kata Qin Xianyu begitu bijaksana dan jauh lebih unggul daripada dirinya sendiri. Benar saja, begitu seseorang diutus untuk bertanya, langsung datanglah orang itu. Ini adalah seorang pendeta Tao Parubaya dari Sekte Tai King Fu. Ia datang terburu-buru, jelas sibuk merawat orang sakit dan menyelamatkan nyawa. Dalam catatan Sekte Jimat Tai King saya, bunga ini disebut bunga oriole api. Ia tumbuh di tempat-tempat terpencil. Di tempat-tempat panas, warnanya emas pucat dan kuning pucat. Bunga ini sangat berharga. Setelah berpikir sejenak, pendeta Tao Parubaya itu menunjuk ke beberapa lokasi. Ia berkata, setahu saya, bunga ini ditemukan di 7 tempat di sepanjang pegunungan di depan. Tentu saja, ini hanya sepengetahuan saya apakah ia tumbuh di tempat lain, itu di luar pengetahuan saya. Song Souyi mengambil peta topografi dari tangannya, merasa sangat berterima kasih. Qin Xianyu melihat penampakan bunga itu memiliki 5 kelopak, warna emas pucat, bagian tengah berwarna merah tua, pangkalnya seperti bunga teratai, serta kelopaknya panjang dan runcing, membuatnya tampak sangat aneh. Tepat pada saat itu, pendeta Tao Parubaya itu berkata lagi, pegunungan ini terletak di antara dinasti suci kebajikan agung dan kerajaan Chu. Hutan pegunungan ini lebat, tanpa jalan setapak dan tanpa pemukiman manusia. Hanya beberapa penganut Tao yang pernah melewati hutan pegunungan yang lebat ini. Namun, tempat ini sangat berbahaya. Di sini terdapat banyak harimau, serigala, dan binatang buas, yang lebih ganas daripada hewan liar biasa. Beberapa di antaranya bahkan dianggap ibel dan luar biasa. Di antara mereka, yang paling ganas adalah sekelompok binatang berbulu pipih yang disebut elang ilahi berparuh besi. Mendengar ini, Qin Xianyu terkejut. Ia kemudian mengambil peta topografi dari Song Souyi dan meliriknya. Ia menyadari bahwa tempat bunga kaisar tirai tumbuh sebenarnya dekat dengan tempat ia menyendiri. Demi menyempurnakan buah vermilion secara sembunyi-sembunyi dan mencapai penyatuan naga dan harimau, ia memerintahkan Gu Ulat Sutra Salju untuk melepaskan cacing-cacing Gunya. Mereka menemukan tempat itu, tetapi mereka telah menyimpang dari jalan utama dan masuk jauh ke dalam pegunungan dan hutan. Qin Xianyu berpikir dalam hati, sepertinya kawanan elang hitam yang kutemui tadi adalah elang dewa berparuh besi yang dibicarakan oleh pendeta Tao itu. Mungkinkah peluit aneh di tanganku ini juga terbuat dari jenis elang seperti itu? Memikirkan hal ini, pendeta Tao setengah baya itu terus berbicara tentang bahayanya, metode pemanenan, dan tindakan pencegahan. Bagian paling berbahaya dari perjalanan ini adalah elang ilahi berparuh besi. Pendeta Tao Parubaya itu berkata, elang ilahi paruh besi memiliki darah dan ki yang kuat. Seekor elang memiliki kekuatan energi internal seni bela diri biasa. Selain itu, cakar dan giginya tajam, sebanding dengan pedang, dan bahkan lebih kuat. Elang seperti itu biasanya sombong dan menyendiri, tetapi elang ilahi paruh besi di pegunungan ini datang berkelompok, jumlahnya mencapai ratusan atau ribuan. Ekspresi Song Souyi sedikit berubah, dan dia berkata, ratusan atau bahkan ribuan elang ilahi berparuh besi, masing-masing sebanding dengan ahli energi internal. Pendeta Tao Parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kalau hanya itu, tidak apa-apa. Kita dilindungi oleh ki pelindung kita sendiri, jadi kita tidak akan takut bahkan jika ratusan atau ribuan dari mereka menyerang kita sekaligus. Tapi elang dewa berparuh besi ini luar biasa dan dapat dengan mudah menghancurkan ki pelindung kita. Song Souyi bahkan lebih terkejut lagi, dengan mudahnya merobek ki dari ki. Tepat sekali, kata Taois Parubaya itu. Konon, seseorang dari kerajaan Chu yang telah mencapai puncak alam gangsa melintasi perbatasan dan dikepung oleh ratusan elang ilahi berparuh besi di pegunungan ini. Energi gangsa pelindungnya sama sekali tidak berguna, dan ia dicabik-cabik oleh banyak elang ilahi berparuh besi. Orang yang telah mencapai puncak alam gangsa ini adalah seorang ahli manusia sejati naga harimau, yang telah mencapai alam penjinak harimau. Ia pernah menjelajahi pegunungan ini dan kembali dengan luka-luka. Song Souyi tersentak, bahkan Tuan Longhu kembali dalam keadaan terluka. Qin Xianyu tidak terkejut. Ia baru saja berhasil melawan elang ilahi berparuh besi ini dan tahu mereka cukup tangguh. Jika ia benar-benar terjebak, bahkan manusia sejati penjinak harimau biasa pun akan kesulitan untuk menang. Elang ilahi berparuh besi yang ditemuinya hanya berjumlah 100 ekor, namun mereka sudah cukup tangguh. Di sisi lain, sang abadi penjinak harimau kemungkinan menghadapi lebih dari 100 ekor, jadi wajar saja jika ia pulang dengan luka-luka. Pendeta Tao Parubaya itu berkata dengan suara berat, bunga kaisar tirai yang kalian semua sebutkan juga merupakan bunga oriole api yang tercatat di Sekte Jimat Tai King milikku. Bunga ini jarang digunakan dan karenanya jarang dipetik. Namun, guruku pernah pergi untuk memetiknya. Di tengah kegelapan malam, beliau tidak mengganggu makhluk-makhluk ganas itu dan membawa pulang bunga ini dengan selamat. Song Souyi tersenyum kecut dan berkata, ini tidak akan berhasil.
Bunga tirai dimaksudkan untuk menyembuhkan semua orang. Lihat semua orang yang terluka ini. Siapa yang bisa selamat malam ini? Kita harus segera memetik bunga ini, tanpa menunda. Setelah berkata demikian, dia melirik ke arah Qin Xianyu, entah sengaja atau tidak. Qin Xianyu memiliki kemampuan menunggangi awan dan bergerak cepat, serta kultivasinya yang mendalam, membuatnya sangat terampil. Namun, Song Souyi tidak berani begitu saja meminta untuk memimpin manusia sejati yang telah mencapai keseimbangan sempurna antara naga dan harimau ini, karena manusia sejati berbulu ini baru saja melakukan perjalanan ke Gunung Dansen, dan tidak pantas memintanya untuk melakukan perjalanan lagi ke pegunungan ini. Qin Xianyu melirik ke sekeliling kota dan berkata dengan tenang, jangan tunda lagi. Aku akan mengurus bunga kaisar, tapi 2 ramuan obat lainnya. Song Souyi segera membungkuk berterima kasih dan berkata, 2 ramuan obat lainnya mudah didapat di dekat sini dan tidak terlalu berbahaya. Nanti akan ada yang mengambilnya, jadi Tuan sejati tidak perlu khawatir. Langit yang luas, diselimuti kabut dan awan. Garis tipis menembus langit, menembus awan dan kabut. Ini adalah adegan Qin Xianyu mengendarai awan dan kabut. Qin Xianyu harus mencari bunga kaisar tirai, sementara 2 jenis lainnya harus diambil oleh Zhou Zubu dan Tang Xuanli, pejabat musim gugur. 2 tanaman obat lainnya tidak tumbuh di tempat berbahaya, tetapi Zhou Zubu adalah manusia sejati penakluk harimau, dan Tang Xuanli juga merupakan gangsa yang sempurna, jadi mereka jauh lebih cepat daripada murid biasa dan dapat kembali lebih cepat. Leluhur Dan Shen berkata bahwa 60 kuntum bunga sudah cukup, tetapi ia juga berkata bahwa karena bahaya tempat ini, jika terjadi krisis tiba-tiba dan segala sesuatunya tidak memungkinkan, maka tidak apa-apa jika kekurangan beberapa kuntum bunga, tetapi setidaknya harus ada 55 bunga kaisar tirai, jika tidak, mereka tidak akan cukup berguna. Qin Xianyu terbang ke depan sambil merenung dalam hati. Dia telah menggunakan Cicada Wing Step secara maksimal, meningkatkan kecepatan melarikan dirinya. Pegunungan di sekelilingnya terbentang di bawah kakiku, luas dan tak berarti, suatu pemandangan yang mempesona dan memikatku. Qin Xianyu berpikir dalam hati, jika para kultivator bisa terus menggunakan energi sejati mereka untuk menyembuhkan yang terluka, mereka mungkin akan pulih dalam 3 atau 4 jam. Sayangnya, kebanyakan kultivator kekurangan energi sejati. Ketika aku pergi tadi, banyak dari mereka telah kehabisan energi sejati mereka dan sedang duduk bersila bermeditasi. Sekarang semakin sedikit orang yang bersedia membantu. Ketika energi sejati mereka habis, mereka perlu berlatih dan bermeditasi untuk mengisinya kembali. Ini akan memakan waktu 1 malam lagi. Saya khawatir mereka tidak akan bisa berguna lagi setelah itu. Kita hanya bisa mengandalkan mereka yang memiliki energi sejati yang melimpah untuk menyelamatkan orang-orang. Tapi siapa yang bisa memiliki energi sejati yang begitu melimpah? Mereka harus terus menggunakannya dan terus mengeluarkan racun api selama beberapa jam berturut-turut. Sekalipun energi sejati mereka tidak habis, pikiran dan jiwa mereka akan terkuras habis. Jika kebanyakan orang menghabiskan energi sejati mereka, bukankah orang-orang yang telah diracuni api harus menunggu untuk mati? Qin Xianyu tahu bahwa masalah ini mendesak dan dia harus segera memetik bunga Lian Huang untuk keperluan obat. Sayangnya, ia baru saja menguasai teknik fusi naga harimau. Bahkan dengan kemampuannya terbang menembus awan dan menggunakan langkah sayap cicada, ia hanya bisa terbang secepat ini, dan akan sulit untuk meningkatkan kecepatannya dalam jangka pendek. Sebenarnya, kecepatannya sudah cukup baik, sebanding dengan kultivator naga harimau tingkat puncak biasa, tetapi semangatnya membuatnya merasa agak lambat. Di kejauhan, bumi hangus terlihat, tanpa rumput, hanya ada pohon-pohon yang layu. Di sanalah Qin Xianyu sebelumnya mengasingkan diri untuk berkultivasi. Terlepas dari tanah hangus ini, daerah sekitarnya masih rimbun dengan pepohonan. Pegunungan dan hutannya lebat, dan Qin Xianyu tak berani gegabah mungkin di suatu tempat terdapat habitat elang ilahi berparuh besi. Setibanya di sana, Qin Xianyu menjadi lebih berhati-hati, menahan napas, dan menyembunyikan diri di balik awan dan kabut agar tidak mengganggu makhluk-makhluk di bawah. Qin Xianyu sedikit memiringkan kepalanya dan memberi perintah, jaga baik-baik cacing gu ini dan masukkan semuanya ke dalam kantong cacing gu. Kelompok elang ilahi berparuh besi tertarik dengan cacing gu ini. Si ulat sutra salju gu mengeluarkan gumaman pelan, matanya yang berkaca-kaca berkilauan dengan sedikit kebencian. Qin Xianyu tertawa dan berkata, aku tahu kau memang luar biasa, tapi kalau kau bertemu elang ilahi paruh besi ini, kau mungkin juga akan tertangkap. Burung secara alami lebih suka memakan serangga. Meskipun kau cacing gu, elang ilahi paruh besi ini juga elang ibel yang bisa disebut monster, dan mereka juga spesies yang luar biasa. 2 tentakel di atas ulat sutra salju gu berkedut, dan matanya berkedip sedikit, seakan menunjukkan rasa jijik. Qin Xianyu hanya tahu sedikit tentang kemampuan gu ulat sutra salju, dan gu ulat sutra salju jarang menunjukkan kekuatannya, jadi Qin Xianyu tidak tahu berapa banyak kemampuan yang dimilikinya. Namun,
sikapnya yang meremehkan menunjukkan bahwa ia mungkin menyembunyikan beberapa trik. Qin Xianyu merasa agak aneh, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun. Burung umumnya dianggap musuh alami serangga. Bagi cacing gu, burung biasa hanyalah mangsa yang bisa dimangsa sesuka hati. Namun, kelompok elang ilahi paruh besi ini adalah elang ibel, makhluk luar biasa, dilihat dari kejadian sebelumnya. Di bawah teriakan panjang elang ilahi paruh besi ini, lebah ilahi bersayap, karena rasa takut naluriah, berhenti terbang dan membiarkan diri mereka dimangsa. Kenyataannya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa elang ilahi paruh besi ini adalah musuh alami cacing gu. Dahulu, di Gunung Naga dan Harimau, rok bersayap emas bisa menangkap naga-naga muda. Sekarang, elang ilahi paruh besi ini adalah musuh alami cacing gu, jadi Qin Xianyu tidak terkejut. Ia hanya berpikir bahwa ia harus menghindari komplikasi lebih lanjut dalam perjalanan ini dan harus bergegas mengumpulkan tanaman herbal untuk pergi. Tempat ini tandus tanpa rumput liar dan jarang ditumbuhi pepohonan, tidak ada satupun tanaman hijau subur. Itu jelas merupakan hutan pegunungan yang lebat, tetapi tanahnya ditutupi dedaunan yang hangus dan layu. Pohon-pohon itu berjarak beberapa puluh langkah, cabang-cabangnya kering dan berwarna coklat tua, menyerupai pohon yang layu. Qin Xianyu tidak menyadari hal ini sebelumnya, tetapi setelah mendengar tentang tempat di mana bunga kaisar tirai tumbuh, dia mengerti mengapa tempat ini seperti ini. Tempat itu panas dan kering, dengan sedikit burung dan hewan, dan tanahnya berwarna coklat tua, sehingga tidak cocok untuk vegetasi. Dengan kata lain, daerah itu sangat panas dan berapi-api, sehingga tanaman sulit tumbuh, sehingga menghasilkan lanskap yang gersang. Tempat ini sangat tandus, dengan sedikit vegetasi dan sedikit burung serta hewan yang menghuninya. Jika Anda berhati-hati, Anda tidak akan bertemu elang paruh besi. Qin Xianyu membuka cetak biru itu, membandingkan lokasinya dengan medan di kertas, menentukan posisinya, dan mengidentifikasi lokasi bunga tirai. Elang ilahi paruh besi menghuni pegunungan dan hutan di sekitarnya, tetapi tempat ini sangat terpencil, dengan sangat sedikit burung dan hewan, dan mangsanya langka ini bukan tempat elang ilahi paruh besi biasanya tinggal. Terakhir kali, ia mungkin terpancing ke sini oleh cacing gu kali ini. Qin Xianyu telah sedikit menyembunyikan auranya, jadi ia seharusnya baik-baik saja. Ikuti peta di depan terbentang jurang yang mengarah ke bawah tanah, di mana suhunya sangat panas. Bagi orang biasa, menemukan tempat ini akan cukup sulit, tetapi ketika Qin Xianyu melepaskan kesadarannya, semuanya menjadi jelas. Ia berbalik di sekitar jurang dan melihat cahaya merah menyala di depannya, dengan gelombang panas yang menyerbu ke arahnya. Setelah diperiksa lebih dekat, sebuah retakan ditemukan di tanah. Kedalaman retakan itu tidak diketahui, dan pada titik terendahnya, cahaya merah menyilaukan terpancar darinya, disertai dengan panas yang hebat. Mungkinkah itu tempat yang mengarah langsung ke magma bawah tanah? Qin Xianyu sedikit terkejut. Tempat ini ternyata mengarah ke magma bawah tanah. Lagi pula, menurut pendeta Tao dari Sekte Jimat Taiking, bunga kaisar tirai tumbuh di lebih dari satu tempat, yang berarti sebenarnya ada beberapa retakan seperti itu. Melihat panas yang menyengat ini, tak heran tanahnya gersang dan sulit bagi tumbuhan untuk tumbuh. Pikiran itu cepat berlalu, dan dia melihat ke celah di bawahnya. Retakannya sekitar 4 atau 5 zang panjangnya, lebar di tengah dan sempit di kedua sisi, berbentuk seperti pesawat ulang-alik yang panjang dan tipis. Sekitar 2 zang di bawah tanah, bunga-bunga aneh tumbuh di kedua sisi. Bunga-bunga ini berwarna emas pucat, berkilau kemerahan di bawah cahaya api. Pangkalnya berbentuk seperti teratai, dan kelopaknya panjang dan runcing, terbagi menjadi 5 kelopak, persis seperti bunga berbentuk tirai yang digambar pada cetak biru di tangan Qin Xianyu. Di bawah retakan ini, bahkan tanah dan bebatuan pun meleleh menjadi magma, dan di atasnya, gelombang panas bergulung masuk, mengubah area luas di dekatnya menjadi gurun tandus. Namun, tanpa diduga, bunga-bunga bermekaran di dalam retakan ini sungguh fenomena yang aneh. Berdiri di atasnya, Qin Xianyu merasakan rambutnya hangus dan kering. Jika bunga biasa diletakkan di sini, mungkin bunga itu akan hangus dan layu dalam sekejap. Ia merenung, justru karena bunga ini langka, ia memiliki efek mengobati racun api. Mungkin ini kasus ekstrim yang bertemu dengan kebalikannya. Mungkin bunga kaisar tirai, yang tumbuh di tempat yang sangat panas ini, adalah bunga bertipe yin yang dapat menghilangkan racun api. Tanpa berpikir panjang, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Ia mengambil lebih dari 10 tanaman bunga kaisar, mengambil sebuah tas, dan memasukkannya ke dalam. Ia berencana membawa bunga-bunga ini kembali nanti, membawa tasnya langsung agar tidak ketahuan kegunaan liontin giok itu. Rasanya tidak pantas mengatakan sesuatu begitu saja di depan semua orang. Panas di sini sangat menyengat. Ketika Qin Xianyu menggunakan sihirnya untuk menangkap bunga kaisar tirai, ia merasa sangat lesu. Setelah sihir meninggalkan tubuhnya, ia merasa seperti tenggelam ke dalam lumpur, dan itu tidak terlalu mulus dan mudah.
Ia berhasil memetik 30 atau 40 bunga berbentuk tirai, mengambil semuanya dari bagian paling atas. Bagian bawah bunga tirai tingginya sekitar 4 atau 5 zang dari tanah. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam, dan saat dia mengumpulkan kekuatan sihirnya, dia merasakan dirinya hangus oleh api, kehilangan sejumlah besar kekuatannya secara tiba-tiba, dan hanya berhasil mengumpulkan 6 atau 7 bunga. 2 dosis lagi sudah cukup. Qin Xianyu merasa perjalanannya berjalan sangat lancar dan sangat gembira. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Qin Xianyu merasakan adanya tanda bahaya, alih-alih terbang, dia tiba-tiba melompat ke sisi lain celah bawah tanah. Terdengar ledakan keras. Tanah di sekitarnya runtuh secara signifikan, dengan sebagian tanah dan bebatuan, berdiameter sekitar setengah meter, jatuh ke kedalaman bumi dan menyatu dengan magma. Di sana, semuanya terbakar oleh api bawah tanah dan berubah menjadi lava cair. 290.